lah, pas persiapan aja. Oke. Kita berdoa aja dulu ya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami berterima kasih untuk malam hari ini. Kami bersyukur Kau izinkan kami bisa bersama-sama, bersekutu bersama. Dan saat ini kami mau mempelajari kembali tentang pandangan Alkitab dalam hal-hal isu-isu yang ada di sekitar kita. Kami mau belajar tentang hukuman mati. Tolong kami supaya kami bisa mempelajari dengan baik dan tepat. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Oke, hari ini kita mau melanjutkan aktivitas kita, yaitu pembahasan tentang pandangan Alkitab dalam hal-hal isu-isu yang ada di sekitar kita. Nah, kita mau seperti biasa, kita nanti sembari nunggulah mereka yang mungkin baru mau datang. Ada beberapa yang ada sedikit tugas. Oke, kita mau lihat dari sini. Pandangan Alkitab mengenai hukuman mati. Pertama kita mau lihat dulu ruang lingkupnya. Ruang lingkup bahasan yang mau kita bahas. Persoalan hukuman mati adalah persoalan yang memang ada pro dan kontra. Nggak semua orang pro, nggak semua orang kontra. Jadi ada perdebatan waktu membahas ini. Dan untuk khalayak umum, kita lepas dulu dari pandangan Alkitabnya. Untuk khalayak umum, apa yang mereka tolak? Apa yang membuat mereka jadi kontra terhadap hukuman mati? Ya kebanyakan khalayak umum yang menolak itu banyak menekankannya kepada balas kasihan dan pengampunan. Jadi banyak khalayak umum itu ketika melihat hukuman mati itu seperti tindakan yang kejam. Satu tindakan yang sangat-sangat sedih. Ya kalau bisa lah kasih kesempatan sama mereka gitu. Jadi hukuman mati tidak semudah yang diperkirakan. Ternyata ada juga orang yang melihat ini sebagai sesuatu yang kejam justru. Meskipun yang kita akan yang dihukum mati, meskipun yang dihukum mati itu orang-orang yang kejam juga, tapi mereka masih punya empati atau simpati. Bukan karena mereka, kebanyakan dari mereka juga bukan karena keluarga, tapi memang karena belas kasihan. Dan khalayak umum yang lain adalah ada yang mendukung karena banyak menekankan kepada pengendalian kejahatan. Yang mendukung itu berusaha melihat ini baik supaya ini dikendalikan kejahatannya. Hal ini sama juga dengan alasan banyak orang yang mendukung kebiri kepada orang-orang yang melakukan kejahatan seksual. Jadi tujuannya adalah untuk mengendalikan kejahatan supaya kejahatan itu bisa berkurang. Kita memang harus mengakui bahwa kejahatan itu sesuatu yang wajar, dalam artian bukan berarti kita jadi pasrah dalam artian ya sudahlah begitu saja. Tapi ya kita kalau bisa, kita harus sadari bahwa itu ada di dalam dunia ini realitanya. Hanya dalam realita ini memang kita harus tebus bagaimanapun caranya. Meskipun ya mungkin sampai akhir hidup dunia ini itu tidak akan berakhir. Nah jadi harus jadi bagi mereka ini harus tetap kita lakukan meskipun mungkin pengendalian kejahatannya tidak seberapa, tapi tetap harus ada pengendalian. Makanya disebut dengan pengendalian kejahatan. Kemudian di dalam konteks Alkitab atau konteks orang-orang yang Kristen atau mungkin para teolog, ada 3 pandangan umum yang punya penekanan berbeda. Jadi waktu diserahkan kepada orang-orang yang memakai dasar Alkitab, ada 3 yang akhirnya muncul. Nah, pembahasan ini memang tidak banyak yang membahas. Banyak orang-orang yang tidak membahas 3 pandangan umum ini juga. Ya ini ambil dari satu buku Norman Geisler, buku judulnya Etika Kristen kalau tidak salah. Jadi buku ini membahas 3 pandangan umum ini. Nah juga kita akan lihat bagaimana pandangan-pandangan umum ini. Pandangan pertama, ya nanti perlahan-lahan juga ini akan berurutan nanti. Pandangan pertama itu ada rehabilitas Sionisme.
rehabilitasionisme. Jadi rehabilitas ini adalah kaum yang menolak hukuman mati, yang tidak mau adanya hukuman mati. Mereka berfokus pada larangan Alkitab dan pengampunan juga. Nah, jadi mereka melihat bahwa ada larangan, ada pengampunan dalam Alkitab. Ada apa namanya, di dalam ayat-ayat Alkitab itu sudah selesai. Jadi sudah tidak perlu lagi namanya hukuman mati. Dan nanti kita lihat dasar-dasar yang akan mereka pakai sebagai dasar pemikiran mereka. Dan kemudian ada rekonstruksionisme yang mendukung hukuman mati. Mereka berfokus tentu pada perjanjian lama khususnya, yang dipercaya masih berlaku. Dalam artian bahwa hukuman perjanjian lama itu, hukum dalam perjanjian lama itu sesuatu yang memang masih terus berlaku, masih tidak dilepaskan meskipun hidup di dalam perjanjian baru. Jadi hukum Musa itu masih tetap berlaku sampai sekarang. Dan yang ketiga adalah retribusionisme. Retribusionisme adalah satu pandangan yang mendukung hukuman mati, tapi di dalam satu sudut pandang yang berbeda, mereka penekanannya adalah pada fungsi pemerintah yang sudah ditetapkan oleh Alkitab. Jadi mereka melihat pada fungsi pemerintah, jadi mereka nggak melihat pada hukum Musanya. Jadi nggak, dalam artian mereka tidak fokus pada hukum Musanya, tapi ini adalah hukum universal. Dan memang Tuhan sudah menetapkan kepada adanya pemerintah. Nah, jadi tiga hal ini yang nanti akan kita lihat dasar-dasarnya. Salah satu dari mereka ini sudah pernah kita bahas sebenarnya sedikit di tentang pembahasan tentang peperangan. Namun ini lebih spesifik pada masalah hukuman mati. Pertama, pertanyaannya bagaimana ketiganya mendasarkan pandangan mereka? Adakah bantahan? Seperti apa bantahannya? Kita lihat. Kita lihat dasar Alkitab dan respon terhadap pandangan mereka. Jadi ada dua pertama ini kita bahas dasar dan responnya juga ada. Namun yang ketiga nanti kita akan lihat secara pandangan mereka saja. Karena setidak-tidaknya yang ketiga itu hampir mirip lah dengan jawaban-jawaban kedua yang pertama. Nah, yang pertama kita bahas adalah rehabilitasionisme. Ya, jadi sebelum kita lebih ke depan, kita harus setuju bahwa nanti kita akan sepakat nanti bahwa Alkitab lebih banyak mendukung hukuman mati. Namun kita perlu juga mendengar bagaimana orang melihat atau menafsirkan hukuman mati itu sebagai sesuatu yang ditolak oleh Alkitab. Bagaimana mereka membahasnya? Nah, kita lihat dasar Alkitab mereka pertama. Pertama, mereka percaya bahwa kaum rehabilitas ini adalah kaum yang percaya bahwa tujuan keadilan itu adalah memperbaiki, bukan untuk menghukum. Jadi, tujuan nanti kita mengadili seseorang itu adalah untuk memperbaiki mereka. Nah, bahkan di dua ayat yang kita baca ini, pertama kita lihat di dalam Yehezkiel 18 ya, 18. Yehezkiel 18 ayat 23, kita lihat di sana, apakah aku berkenan kepada matian orang fasik? Demikianlah firman Tuhan Allah, benarkah bukan kepada pertobatannya supaya ia hidup. Jadi ada satu keterbukaan, ada satu kesempatan yang Tuhan buka kepada orang-orang yang berdosa. Dan juga di dalam 2 Petrus 3 ayat 9. 2 Petrus 3 ayat 9. 2 Petrus 3 ayat 9 mengatakan Tuhan tidak lalai menepati janjinya sekalipun ada yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi ia sabar. Ada istilah sabar terhadap kamu. Karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa. Nah, dari sini sudah kelihatan Tuhan sangat sabar terhadap orang-orang yang berdosa. Dan Tuhan tidak mau ada yang binasa. Berharap mereka bisa ada kesempatan bertobat. Jadi, bagi kaum rehabilitas, untuk dasar pertama mereka mau bilang, hukuman mati jangan. Biar nanti Tuhan yang mengatur mereka, mengurus mereka. Buat kita kasih kesempatan, sama seperti Tuhan memberi kesempatan kepada orang-orang berdosa. Semua keberdosaan sebenarnya kan patut untuk atau layak dihukum mati.
Tapi Tuhan masih memberi kesempatan. Tuhan masih memberikan kesempatan mereka untuk bertobat. Nah, dasar yang lain lagi yang mereka melihat kepada Kain yang tidak dijatuhi hukuman mati. Kalau kita baca di dalam Kejadian 4, kita lihat banyak sekali, kita lihat di dalam ayat-ayat itu sepertinya itu Kain tidak dihukum mati lah, bukan dihukum mati. Karena memang dibiarkan begitu saja kalau kita lihat dalam Kejadian 4. Kalau kita baca Kejadian 4 itu kita lihat atau kita baca, kita langsung ada sense bahwa Tuhan membiarkan Kain hidup. Bahkan di dalam satu ayat, di dalam Kejadian 4, ayat 15 kayaknya, coba kita lihat. Sekali-kali tidak, barang siapa yang membunuh Kain akan dibalaskan kepadanya 7 kali lipat. Nah, bahkan di situ ada satu pembelaan yang Tuhan berikan. Tuhan membela dan Tuhan mau menjaga Kain. Nah, jadi ini dua dasar yang pertama yang mereka pegang. Nah, dari dua dasar ini mungkin kita sudah mulai berpikir, iya juga ya, kenapa ya harus ada hukuman mati? Tapi dua yang pandangan yang setelah ini mendukung hukuman mati. Karena mereka punya jawaban. Nah, kita lihat lagi, satu ayat lagi. Satu dasar lagi. Mereka melihat juga bahwa salib Kristus adalah batas dari hukuman mati bagi semua orang. Jadi semua sudah selesai. Semuanya itu sudah selesai oleh Kristus. Coba kita lihat di dalam Roma 5. Roma 5 ayat 12 sampai 18. Dikatakan, sebab itu sama seperti dosa telah masuk dalam dunia oleh satu orang dan oleh dosa itu juga maut. Demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang karena semua orang telah berdosa. Yang memang akibat dosa kita mengalami maut. Sebab sebelum hukum Taurat ada telah ada dosa di dunia, tetapi dosa tidak diperhitungkan kalau tidak ada hukum Taurat. Sungguh pun demikian, maut telah berkuasa dari zaman Adam. Jadi kematian dari zaman Adam sampai kepada zaman Musa juga atas mereka, yang tidak berbuat dosa dengan cara yang sama seperti yang telah dibuat oleh Adam, yang adalah gambaran Dia yang akan datang. Tetapi karunia Allah tidaklah sama dengan pelanggaran-pelanggaran Adam. Sebab jika karena pelanggaran satu orang, semua orang telah jatuh di dalam kuasa maut, jauh lebih besar lagi, perhatikan, kasih karunia Allah dan karunia-Nya yang dilimpahkannya atas semua orang, karena satu orang. Nah, dari sini kita lihat lagi di dalam 16, dan kasih karunia tidak berimbangan dengan dosa satu orang. Sebab penghakiman atas satu pelanggaran itu telah mengakibatkan penghukuman, tetapi penganugerahan karunia atas banyak pelanggaran itu mengakibatkan pembenaran. Nah, jadi salib yang Tuhan Yesus lakukan, atau penyaliban Kristus itu penyaliban terakhir dalam artian penghukuman mati yang terakhir. Nah, jadi semuanya sudah selesai. Tuhan membenarkan dan Tuhan sudah membereskan semuanya. Jadi tidak perlu lagi adanya hukuman mati. Karena memang sebelum-sebelumnya memang kaum rehabilitasionisme percaya bahwa meskipun mereka pakai ayat-ayat yang mengatakan bahwa tidak ada hukuman mati, mereka juga melihat bahwa hukuman mati itu sendiri ada ditetapkan di dalam Keluaran. Nah, semuanya itu sudah selesai. Tuhan sudah membenarkan mereka. Jadi sudah tidak perlu kita harus keluar tentang hukuman mati bagi kaum rehabilitasionis. Dan mereka juga pakai ayat di dalam kisah perempuan yang berzinah itu ya. Yesus menghapus hukuman mati dalam hukum Musa. Yesus seperti tidak memberikan penetapan hukuman mati. Tuhan akan mengampuni perempuan yang berzinah itu. Kalau kita lihat di dalam Yohanes 8 ayat 11. Kenapa kita harus lihat di Imamat 20 ayat 10? Karena di situ ada ayat yang paralel dengan Yohanes 8. Yang seharusnya idealnya adalah Imamat 20 ayat 11. Tapi yang Tuhan Yesus lakukan adalah Yohanes 8 ayat 11. Yaitu Tuhan tidak menghukum. Tuhan biarkan dia dan jangan berbuat dosa lagi. Tapi di dalam Imamat itu, di dalam Imamat 20 ayat 10, bila seorang laki-laki berzinah dengan istri orang lain, yakni berzinah dengan istri sesamanya manusia, pastilah keduanya dihukum mati. Harusnya kan dihukum mati. Tapi dalam konteks ini Tuhan Yesus tidak melakukannya. Tuhan Yesus malah membiarkan mereka. Nah, jadi pada 4 dasar sebenarnya banyak, hanya kita bisa lebih gampang mengerti di 4 dasar ini. Di 4 dasar ini mungkin kita bisa melihat
ternyata benar ya, hukuman mati itu tidak perlu lagi karena Tuhan sudah menghapusnya. Tuhan bahkan mengampuni orang-orang berdosa, dan salib itu adalah batas dari hukuman mati, dan Kain sendiri tidak dijatuhi hukuman mati. Namun kita lihat di sini ternyata ada respon terhadap pemahaman-pemahaman seperti itu. Ada jawaban-jawaban yang menunjukkan kekeliruan pemikiran-pemikiran mereka. Pertama, mereka membahas dulu tentang tujuan utama hukuman atau keadilan atau pengadilan. Tujuan utama dari keadilan bukanlah rehabilitas, melainkan penghukuman, untuk menghukum. Allah sendiri menghukum dosa. Kita lihat di dalam Kejadian 20 ayat 5. Kejadian 20 ayat 5. Bukankah orang itu sendiri mengatakan kepadaku, dia saudaraku, dan perempuan itu sendiri telah mengatakanku. Jadi hal ini kalau aku lakukan dengan hati yang tulus. Tunggu, ini kayaknya ada ini ya. Nah ya, tujuan utama Allah sendiri menghukum dosa. Bukankah orang itu sendiri mengatakan kepadaku, dia saudaraku, dan perempuan itu sendiri mengatakan, ia saudaraku. Jadi hal ini kulakukan dengan hati yang tulus dan dengan tangan yang suci. Ya, masalah Abraham dan Abimelek. Adapun Abimelek belum menghampiri Sarah, berkatalah ia, Tuhan, apakah engkau membunuh bangsa yang tak bersalah? Bukankah orang itu sendiri mengatakan kepadaku, dia saudaraku, dan perempuan itu telah mengatakan, dia saudaraku. Jadi hal ini kulakukan dengan hati yang tulus dan dengan tangan yang suci. Nah, jadi ada penghukuman di sana ya, penghukuman kepada bangsa, suatu bangsa. Lalu berfirmanlah Allah kepadanya dalam mimpi, aku tahu juga bahwa engkau telah melakukan hal itu dengan hati yang tulus, maka aku pun telah mencegah engkau untuk berbuat dosa terhadap aku. Sebab itu aku tidak membiarkan engkau menjamah dia. Wah, di sini ada ketegasan dari Tuhan terhadap Abimelek. Karena mencoba menghampiri Sarah. Nah, Tuhan mau menghukum dia karena di ayat 3 juga kan sudah lihat, engkau harus mati oleh karena perempuan yang telah kau ambil itu. Nah, jadi di situ tegas bahwa dia baru menyentuh, Tuhan sudah mau menghukum. Tapi puji Tuhan dia masih diberi kesempatan memang. Tapi tetap ada unsur penghukuman di sana, ada tetap unsur penghukuman. Dan Tuhan mencegah dia supaya dia tidak mengalami kesalahan. Mencegah bukan berarti berarti penghukuman mati tidak ada. Justru ada hukuman mati, tapi Tuhan izinkan untuk dia tidak mengalami itu. Dia mencegah, memberi kesempatan. Nah, mungkin di dalam hidup kita juga demikian ya. Kadang-kadang mungkin kita sampai hari ini masih belum dihukum, bukan berarti kita berleha-leha, ya sudahlah Tuhan mungkin mengampuni saya, dalam artian ya mungkin nggak apa-apa kayaknya ini. Ternyata ada apa-apanya, hanya Tuhan masih memberi kesempatan, mencegah kita bahkan kadang-kadang supaya kita tidak melakukan hal yang salah. Dan kita lihat lagi dari Yezkiel 18 ayat 4 yang tadi ya, dan juga di 20. Orang yang berbuat dosa itu yang harus mati. Anak tidak akan turut menanggung kesalahan ayahnya, dan ayah tidak akan turut menanggung kesalahan anaknya. Orang benar akan menerima berkat kebenaran, dan orang fasik akan tertanggung atasnya. Kefasikan orang fasik akan tertanggung atasnya. Nah, jadi ada penghukuman yang Tuhan perintahkan. Dan bahkan Tuhan menuntut agar ada yang melakukannya. Dalam Kejadian 9 ayat 6. Ini jadi salah satu pembahasan yang paling banyak akan dipakai di dalam pembahasan hukuman mati. Karena kalau kita lihat di sini memang kelihatan Tuhan mengizinkan itu. Yaitu di dalam Kejadian 9 ayat 6. Mungkin satu orang bisa baca. Silakan. Siapapun. SMK atau Bro Heno. HP saya lagi dicas Pak, yang buat itu ini baru nyala bisa. Bentar, tapi masih agak loading sih, sorry. Atau Bro Henok juga nggak apa-apa. Berapa? Kejadian 9 ayat 6.
Siapa yang menumpahkan darah manusia, darahnya akan tertumpah oleh manusia. Sebab Allah membuat manusia itu menurut gambarnya sendiri. Nah, di situ kelihatan bahwa Allah menetapkan ada orang-orang yang akan melakukannya. Melakukan satu ketetapan untuk melakukan hukuman mati. Karena di situ ada kejelasan di situ ya, ada kejelasan bahwa siapa yang menumpahkan darah, nanti ada manusia yang akan membalasnya. Seperti Tuhan izinkan hal itu. Nah, seperti ini juga di dalam Keluaran 21 ayat 12 yang dipakai juga di sini. Siapa yang memukul seseorang sehingga mati, pastilah ia dihukum mati. Nah, tetapi jika pembunuhan tidak sengaja, ini tidak lanjut. Jadi ada yang ditetapkan di sana. Nah, ini tentu di dalam Keluaran 21 ayat 12 konteksnya ini adalah hukum Musa maksudnya hukum Musa yang dibacakan, dan jadi yang bisa melakukan ini adalah orang-orang yang dipilih oleh Musa atau dipilih oleh Tuhan tentunya melalui Musa, dan Musa menetapkan ini pastilah ia dihukum mati. Nah, itu pertama. Jadi waktu menjawab tentang apakah tujuan keadilan atau mengadili itu adalah memperbaiki, kita mengatakan justru mengadili itu memang menghukum. Jadi bukan rehabilitasi, bukan sesuatu yang memperbaiki. Tuhan masih tetap ada ruang untuk hukuman untuk orang-orang yang telah berbuat jahat. Dan kemudian masalah Kain, justru kalau kita baca kembali tentang Kain itu mengandung hukuman mati, teman-teman sekalian. Kain itu mengandung hukuman mati. Kita bisa lihat di ayat 15 juga, ayat yang mereka pakai. Karena di situ dikatakan Tuhan akan membalaskan kepadanya 7 kali lipat. Itu sudah hukuman mati kepada mereka yang membunuh. Dan Tuhan juga memang tahu, Kain sendiri tahu bahwa ini akan ada hukuman yang akan membunuh dia. Makanya di dalam ayat 14, engkau menghalau aku sekarang dari tanah ini dan aku akan tersembunyi sebagai seorang pelarian dan pengembara. Maka barang siapa yang akan bertemu dengan aku tentulah akan membunuh aku. Dia tahu ini akan ada konsekuensi karena dia sudah membunuh orang. Dan Tuhan masih juga tetap akan menetapkan mereka yang membunuh dia. Bukan dalam artian ini loh, bukan dalam artian ya sudah Tuhan izinkan mereka dia dibunuh saja begitu saja. Tapi ini tetap Tuhan bilang seperti ada ruang loh, seperti ada ruang kepada Kain ya di sini. Bisa dilihat ya teman-teman sekalian. Ada ruang yang diizinkan kepada Kain. Ruang orang-orang membunuh dia, tapi Tuhan juga akan menghukum balik juga orang-orang yang membunuh dia. Jadi tetap ada hukuman mati di situ. Ada hukuman mati. Dan di dalam pembahasan tentang hukuman mati juga, hukuman mati masih dihancurkan dalam PB setelah peristiwa salib. Kalau kita lihat di dalam Roma 13 ayat 4. Di sana dikatakan karena pemerintah adalah hamba Allah untuk kebaikanmu, tetapi jika engkau berbuat jahat, takutlah akan dia. Dia di sini adalah pemerintah, karena tidak percuma pemerintah menyandang pedang. Pemerintah adalah hamba Allah untuk membalaskan murka Allah atas mereka yang berbuat jahat. Ada ketetapan ketegasan bahwa pemerintah ada pedang untuk membalaskan murka Allah yang telah kepada mereka yang telah berbuat jahat. Dan juga di dalam kisah Paulus juga mengiyakan ada hal seperti itu. Di dalam kisah para rasul 25 ayat 11. Jadi jika aku benar-benar bersalah dan berbuat sesuatu kejahatan yang setimpal dengan hukuman mati, aku rela mati. Tetapi jika apa yang mereka tuduhkan itu terhadap aku ternyata tidak benar, tidak ada seorang pun yang berhak menyuruhkan aku sebagai suatu anugerah kepada mereka. Aku naik banding kepada kaisar. Nah di sini dia masih memberi ruang loh. Paulus masih tetap melihat ini sebagai satu hal yang baik. Sesuatu hal yang memang sudah ditetapkan ada, nggak apa-apa. Kayak dihukum mati. Jadi di dalam sudut pandang seperti itu. Nah, dan lain lagi mereka juga memperlihatkan bahwa kematian Yesus Kristus ini respon-respon loh ya, respon-respon terhadap pandangan rehabilitasionis. Ada yang mengatakan juga kematian Yesus Kristus merupakan penerapan daripada hukuman mati yang membenarkan orang-orang pilihan Allah dan atau sebagai tindakan penebusan. Jadi penyalipan Yesus sendiri itu juga adalah penerapan daripada hukuman mati.
yang membawa orang-orang bisa diselamatkan. Coba kita lihat di dalam Imamat 7 ayat 17 ayat 11, baru nanti mungkin satu orang bisa baca yang Ibrani 9 ayat 22 ya. Saya baca dulu yang Imamat 17 ayat 11. Nanti mungkin satu orang bisa siap-siap untuk Ibrani 9 ayat 22 ya. Ya, Ibrani 9 ayat 22 ya. Ya, siap-siap untuk itu. Nah, Imamat 17 ayat 11, karena nyawa makhluk ada di dalam darahnya. Dan aku telah memberikan darah itu kepadamu di atas mezbah untuk mengadakan pendamaian bagi nyawamu. Sekali lagi, karena nyawa makhluk ada dalam darahnya. Dan aku telah memberikan darah itu kepadamu di atas mezbah untuk mengadakan pendamaian bagi nyawamu. Karena darah mengadakan pendamaian, darah loh ini, mengadakan pendamaian dengan perantaraan nyawa. Silakan. Dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah, dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Nah, kematian Yesus itu tetap memang satu bentuk pengampunan, tapi itu ada bentuk penerapan hukuman mati. Yesus yang memberikan dirinya untuk dihukum mati. Jadi ya mau katakan hukuman mati itu ada. Tuhan Yesus memberi dirinya untuk dihukum mati. Untuk menggantikan kita yang harusnya dihukum mati. Artinya, kalau Tuhan Yesus tidak ada, berarti kita yang dihukum mati. Kalau Tuhan Yesus tidak mati di atas kayu salib, berarti kita yang dihukum mati. Kan pergantian kan, ini penebusan, tindakan penebusan. Dan lagi, di dalam kasus perempuan yang berzina, ini ada jawaban juga. Di situ juga Yesus sebenarnya menerapkan hukuman mati, karena di dalam Bilangan 35-30 ini sebenarnya hukumnya, kita lihat hukumnya. Hukumnya 35-30. Setiap orang yang telah membunuh seseorang haruslah dibunuh sebagai pembunuh menurut keterangan saksi-saksi. Tapi kalau hanya satu orang saksi saja tidak cukup untuk memberi keterangan terhadap seseorang dalam perkara hukuman mati. Nah, jadi ini Tuhan Yesus pakai ayat ini untuk menjawab persoalan perempuan berzina. Tapi ada hukum juga memang yang tadi, yang berzinah tadi. Tapi ini memang Tuhan Yesus izin memberikan pengampunan, tapi tetap lihat pada hukumnya. Bisa ditangkap ya maksudnya. Tuhan Yesus memang mengampuni perempuan itu, betul. Tapi dalam pengampunan itu dia tetap melihat pada hukum tentang hukuman mati. Tentang hukuman mati. Jadi ada aturannya juga. Tapi itu tetap ada dalam koridor masalah hukuman mati. Berarti hukuman mati itu memang eksis hukum itu. Hukum itu eksis dan ada aturannya dan Tuhan menerapkan itu. Dan bahkan kalau di dalam Yohanes 8, kalau kita perhatikan kembali itu kelihatan Yesus mengizinkan ada hukuman mati. Di dalam ayat 7 saja sudah kelihatan. Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu. Lalu ia membungkuk pula dan menulis di tanah. Dan kemudian dia lihat tidak ada yang melakukannya. Nah, mereka mungkin sadar ada satu hukum yang mereka langgar. Dan bahkan kalau kita lihat juga tidak ada laki-laki yang mereka bawa di sini loh. Nah, lihat di situ tidak ada laki-laki yang dibawa ke sana. Jadi ada satu pandangan begini. Sepertinya laki-lakinya itu disembunyikan. Perempuan itu jadi mungkin dia pernah melakukan atau bagaimana, dia dibawa untuk supaya melihat bagaimana Yesus melanggar, karena memang pelanggaran terhadap hukum Allah itu juga sebagai penyesatan. Kan penyesatan itu dijadikan itu sebagai satu penyesatan itu juga adalah satu hal yang memang patut layak dihukum mati. Nah, makanya mereka mencoba Yesus dalam hal itu. Nah, tapi mereka gagal karena mereka juga tidak membawa laki-lakinya juga. Karena aturannya kan harusnya ada laki-laki di sana. Jadi seperti itu. Yesus tetap mengizinkan, ada loh aturan itu. Dan Tuhan Yesus kenapa tidak melakukannya? Bukan sebagai saksi juga. Tuhan Yesus juga bukan sebagai saksi. Aku pun tidak menghukum engkau. Ingatlah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Nah, dari sini bagian ini menegaskan tentu ada, tapi Tuhan izinkan dia kasih kesempatan, tapi tetap adalah hukuman mati terhadap mereka yang berbuat dosa. Nah, jadi terhadap rehabilitasionisme sebenarnya ada jawaban terhadap pandangan mereka bahwa hukuman mati sebenarnya ada, itu eksis di dalam Alkitab.
Namun sekarang kita harus lihat dasar Alkitabnya juga, bagaimana hukuman mati itu memang diperlukan. Jadi kita bantah dulu orang-orang yang menjawab bahwa hukuman mati itu tidak diizinkan di Alkitab. Justru Alkitab di sini kita bisa menjawab Alkitab mendukung. Namun bagaimana Alkitab mendukungnya? Nah, kita lihat dulu dari persoalan hukum Musa yang dibawa oleh rekonstruksionisme. Kita lihat dari pertama hukum Allah. Hukum Allah, maksudnya poin pertama. Poin pertama, hukum Allah mencerminkan karakternya yang tidak berubah. Jadi mereka melihat bahwa hukum Allah yang ditetapkan termasuk hukuman terhadap hukuman mati adalah satu bentuk dari karakter Allah. Hukum moral Allah itu merupakan cerminan dari karakter moral Allah. Kita baca dulu ayat yang dipakai oleh mereka. Imamat 11 ayat 44. Sebab akulah Tuhan Allahmu, maka haruslah kamu menguduskan dirimu. Dan haruslah kamu kudus, sebab aku ini kudus. Dan janganlah kamu menajiskan dirimu dengan setiap binatang yang mengeriap dan merayap di atas muka bumi. Jadi ketetapan pada hukuman itu adalah satu ketetapan yang memang melihat kepada karakter diri Allah. Allah menetapkan ini karena memang ada karakter. Ya, karena karakter Allah kudus. Dan mereka harus kudus. Makanya ditetapkan ada hukum-hukum moral. Jadi itu mindsetnya. Nah, kemudian di dalam Yehezkiel 18 tadi ya, dalam Yehezkiel juga beberapa kali kita pakai. Yehezkiel 18 ayat 5 sampai 6. Kalau seseorang adalah benar dan ia melakukan keadilan dan kebenaran, dan ia tidak makan daging persembahan di atas gunung atau tidak melihat kepada berhala-berhala kaum Israel, tidak mencemari istrinya dan tidak menghampari. Kalau seorang adalah orang yang benar dan ia melakukan keadilan dan kebenaran, dan ia tidak makan daging persembahan di atas gunung atau tidak melihat kepada berhala-berhala kaum Israel. Nah, maksud di sini adalah memang mereka, kalau ini adalah orang benar dan melakukan keadilan, dan ia tidak makan daging persembahan dan tidak melihat kepada berhala-berhala, dan mereka tidak melakukan hal-hal yang ilah itu lakukan. Mereka melihat kepada karakter diri Allah yang harus mereka lakukan, kerjakan. Jadi hukum Allah itu didasari kepada karakter diri Allah. Dan kemudian ada di dalam poin berikutnya mereka mendasarkan bahwa Perjanjian Baru itu mengulangi 10 hukum dalam bentuknya yang berbeda-beda. Kita ambil aja Efesus 6, silakan satu orang mungkin. Efesus 6. Silakan. Efesus 6 ayat 2 sampai 3. Efesus 6 ya, Pak. Efesus 6 ayat 2 sampai 3. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting. Seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Nah, itu salah satu dari 10 hukum Allah, dan juga di dalam ini salah satu, ini pakai dari ayat itu, dari hukum kelima, dan juga di dalam Roma 13 ayat 9. Nah, itu salah satu ya tadi, itu pakai hukum kelima. Hukum Roma 13 ayat 9. Nah, ini juga. Jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, dan jangan mengingini, dan firman lain manapun juga sudah tersimpul. Jadi, ini dari dua ayat ini kita lihat PB mengulangi 10 hukum. Jadi 10 hukum yang memang adalah dasar titah di dalam hukum Musa, itu masih berlaku. Itu masih berlaku dan diulangi lagi di dalam Perjanjian Baru. Jadi yang mau dibahas oleh rekonstruksionisme dan nanti juga bedanya dengan yang sebelahnya nanti adalah mereka lebih menekankan pada hukum Musa itu masih berlaku. Jadi mereka penekanannya pada hukum Musa. Makanya di sini juga mereka bilang PL adalah Alkitab pada zaman gereja mula-mula. Jadi yang dimaksudkan di dalam 2 Timotius 3 ayat 16 itu adalah PL. Itu adalah PL. Ya, kita tahu ya 2 Timotius 3 ayat 16 ini ayat hafalan. Segala tulisan yang diilhamkan Allah itu. Nah, memang bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, dan memperbaiki kelakuan. Dan ini tulisan yang diilhamkan Allah ini adalah PL. Kan memang dulu tidak ada PB. Nggak ada PB kan dulu, zaman dulu. Gereja mula-mula itu pakai PL. Dan ini
untuk memberi hikmat, untuk mengajar, menyatakan kesalahan. Nah, jadi hukum Musa itu masih tetap berlaku, termasuk hukuman mati. Karena memang di dalam hukum Musa memang ada hukuman mati. Bahkan kalau kita lihat hukuman mati, ada 20 jenis pelanggaran besar yang memang ditetapkan hukuman mati. Ada 20. Ada di satu bukunya Norman Geisler, dia lengkap, dia kasih tunjuk. Dia nggak kasih di sini. Nanti teman-teman lihat sendiri, pasti udah banyak lah yang tulis itu. 20 jenis hukuman mati. 20 jenis pelanggaran yang layak dihukum mati di dalam perjanjian lama. Nah, dan juga mereka menekankan bahwa Tuhan Yesus tidak meniadakan hukum Taurat. Ya, ini seperti yang kita lihat, ya, yang sering kita pakai lah ya. Aku tidak meniadakan satu iota pun dalam hukum Taurat. Nah, dan lagi mereka bilang hukuman mati bahkan diizinkan dalam PB. Nah, ini Roma 13 ayat 4 itu termasuk yang sering kita pakai. Dan juga Yohanes 9 ini, kita lihat dulu Yohanes 19 ini. Bagaimana memahaminya. Yohanes 19 ayat 11. Engkau tidak mempunyai kuasa apapun terhadap aku, jikalau kuasa itu tidak diberikan kepadamu dari atas. Sebab itu dia yang menyerahkan aku kepadamu lebih besar dosanya. Yang mau dimaksudkan di sini adalah ada kesempatan adanya hukuman mati. Tuhan Yesus seolah-olah mengatakan memang kamu memang tidak akan punya kuasa kalau memang tidak diizinkan akan begini. Intinya kamu diberi kesempatan untuk melakukan hal ini. Ya, karena memang Tuhan Yesus akan mati menebus dosa umat manusia, dan pemerintah diizinkan untuk melakukan hal tersebut. Dan di dalam Kisah 25 ayat 11 seperti yang tadi kita bahas di dalam rehabilitasionis, ya tadi Paulus sendiri menyadari hukuman mati itu ada. Nah, bagaimana meresponi mereka? Meresponi pandangan-pandangan mereka. Supaya kita juga lihat pandangan mereka juga bukan sepenuhnya benar. Tapi ini juga jadi satu pertimbangan besar buat kita nanti di dalam pembahasan hukuman mati. Ini salah satu yang perlu kita pertimbangkan, bahwa memang hukuman mati itu ada. Namun kita mau lihat dulu ada kekeliruan tertentu yang mereka dasarkan. Pertama, tidak semua hukum Musa itu dituntut oleh karakter Allah. Dalam artian, hukum Musa atau hukum Allah itu semua di dalamnya memang tidak semuanya itu akhirnya menunjukkan karakter Allah. Supaya begini, kalau kita pakai dasar bahwa, maksudnya andai kata kita pakai dasar ayat yang dasar awal ini, kita juga nanti akan jadi membuat karakter Allah itu jadi karakter yang labil. Karena nanti kan ada beberapa hukum-hukum Allah yang memang akan berubah. Khususnya hukum-hukum seremonial yang banyak berubah. Masuk dalam hal ini, Sabat itu berubah. Itu berbeda. Sudah tidak lagi ada. Dalam artiannya Sabat yang hari Sabtu ya, itu tidak diberlakukan. Sekarang hari pertama minggu dalam satu minggu. Nah, jadi hukum Allah itu bukan didasarkan pada karakter Allah. Dan bahkan beberapa orang tertentu itu pakai cara yang berbeda. Tuhan menuntut orang-orang dengan cara yang berbeda dengan cara yang berbeda juga. Para nabi dituntut dengan cara yang berbeda. Mereka ditetapkan hukum-hukum tertentu yang tidak diberikan dan dibebani oleh kita. Musa contohnya. Musa itu punya satu tuntutan yang besar sekali. Dan ini juga kita mau kasih tahu bahwa di dalam hidup kita ini kita punya tanggung jawab masing-masing. Tanggung jawab yang Tuhan berikan kepada kita itu berbeda-beda ya Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita punya tanggung jawab yang berbeda-beda dan kita harus tahu tanggung jawab kita. Jadi kita punya tuntutannya juga yang berbeda-beda. Tuntutan-tuntutan pelayanan, tuntutan-tuntutan panggilan yang harus kita lihat. Sehingga ya kalau kita jadi orang pelayan Tuhan, melihat kepada orang lain boleh-boleh saja, tapi ingat bahwa kita punya tuntutan yang berbeda dan kita nggak bisa meniru pelayanan orang lain. Karena Tuhan juga menuntut nabi itu berbeda-beda. Apa yang Tuhan tuntut pada Yesaya belum tentu dituntut pada Yeremia. Apa yang dituntut pada Yeremia belum tentu dituntut pada Daniel. Bahkan pada para rasul yang hidup sezaman, itu kan Yesaya, Yeremia itu ada beberapa umur yang berbeda-beda. Contoh di para rasul masing-masing berbeda tuntutannya. 7 jemaat Asia kecil beda-beda tuntutannya. Sama-sama gereja Allah.
tapi beda-beda. Dan itu bukan berarti hukum Allah jadi terpencar-pencar berbeda-beda, bukan begitu. Nah, jadi tetap memang ada hukum Allah itu menunjukkan kekudusan Allah, tapi kalau pakai dasar pemikiran ini juga keliru juga. Jadi kita perlu berhati-hati memakai dasar pemikiran ini. Dan pembahasan tentang tidak keseluruhan hukum Allah itu diulang, hukum dasatita khususnya ya. Nah, perintah sabat itu jadi berbeda karena ini ayat-ayat yang dipakai untuk pembahasan sabat, memang pembahasan sabat. Coba kita lihat dulu pembahasan sabat sedikit. Ya, meskipun kita nggak bahas sabat ya. Di situ dikatakan pada hari pertama, saya salah. Pada hari pertama dalam minggu itu, orang-orang jemaat pertama itu berkumpul untuk memecah-mecahkan roti dan sebagainya. Jadi mereka tidak berkumpul pada hari yang kita sebut dengan hari Sabat atau hari ke-7. Dan juga di dalam 1 Korintus 16 ayat 2. 1 Korintus 16 ayat 2. Pada hari pertama dari tiap-tiap minggu, ini lebih jelas lagi. Hendaklah kamu masing-masing sesuai dengan yang kamu peroleh, menyisihkan sesuatu dan menyimpannya di rumah supaya jangan ada perkumpulan itu baru ditiadakan kalau aku datang. Nah, jadi perkumpulan itu diadakan pada tiap-tiap minggu pada hari yang pertama yang kita kenal sebagai hari Minggu sekarang. Hari Minggu itu bukan hari ke-7 loh, Bapak Ibu. Hari pertama dalam minggu. Dan di dalam Roma 14 ayat 5. Yang seorang menganggap hari yang satu lebih penting daripada yang lain, tetapi yang lain menganggap semua hari sama saja. Hendaklah setiap orang benar-benar yakin dalam hatinya sendiri. Ya, nanti kita akan lebih banyak membahas tentang hari Sabat ya. Bagaimana hari Sabat itu nanti kalau nggak salah bulan Juni. Nah, kita lanjut dulu. Mereka tidak perlu PB juga. Maksudnya bukan mereka tidak perlu PB ya. Mereka tidak perlu PL. Atau bagaimana ya menjelaskannya. Ini mau mengatakan bahwa orang-orang yang pada zaman PB memang mereka pakai PL. Mereka memang tidak perlu PB karena tidak ada PB juga, dan karena memang para rasul masih hidup. Zaman-zaman mereka kan para rasul masih hidup. Para rasul masih bersama-sama mereka dan mengajar mereka. Jadi mereka melihat kepada otoritas para rasul, melihat kepada ayat, dan sampai sekarang tradisi itu masih berlangsung. Nah, dari sini juga kita belajar bahwa tradisi itu sesuatu yang juga perlu kita pertimbangkan. Jadi tradisi-tradisi itu bukan sesuatu yang harus kita buang. Tradisi-tradisi bahkan dalam hal-hal penafsiran itu jangan kita buang. Makanya ada beberapa ya, khususnya para orang-orang reform ya. Banyak kadang-kadang kalau membawa PA itu pasti pakai dasar dari bapak-bapak gereja. Ya karena memang bapak-bapak gereja itu banyak dekat dengan para rasul. Khususnya bapak-bapak gereja yang apostolik ya, mereka yang dekat sekali dengan para rasul itu, yang sejaman dengan para rasul atau dekat-dekat kematian para rasul, mereka diajar di sana. Kalau tidak salah satu namanya adalah Polikarpus yang dididik oleh Rasul Yohanes. Polikarpus kalau tidak salah namanya. Nah, jadi itu para tradisi itu masih tetap diperlukan. Karena memang ini ayat-ayat Alkitab ini memang kan dari zaman-zaman dulu juga. Dari tradisi yang ditulis oleh para penulis Alkitab. Dan beberapa juga memang dikatakan itu ada kata bagi. Nah, di sini kita juga harus melihat bahwa ayat-ayat di dalam PB ini juga adalah pembahasan kata bagi, bukan hanya kepada dalam artian hukum-hukum Allah itu bukan hanya kepada orang-orang khusus, orang Israel, karena memang ada pembahasan hukum-hukum Allah itu hanya kepada orang Israel, tapi bagi semua orang, bukan hanya kepada orang-orang Israel. Nah, juga di sini perjanjian baru jelas bahwa hukum Musa diambil alih oleh Kristus. Jadi beberapa ayat ini juga menegaskan bahwa memang Kristus sudah menyelesaikan juga menggenapkan apa yang dituntut oleh hukum Musa. Coba kita lihat sedikit beberapa ayatnya. Ini nanti satu orang bisa lihat Ibrani 7 ayat 12 dan Ibrani 8 ayat 13. Saya baca dulu 2 Korintus 3 ayat 7. Pelayanan yang memimpin kepada kematian terukir dengan huruf pada loh batu, yaitu kita tahu 2 loh batu. Namun demikian kemudian Allah menyertainya waktu ia diberikan. Sebab sekalipun pudar juga cahaya muka Musa begitu cemerlang sehingga mata orang-orang Israel tidak tahan melihatnya. Jika pelayanan itu datang dengan kemuliaan
yang demikian. Betapa lebih besarnya lagi kemuliaan yang menyertai pelayanan roh. Sebab jika pelayanan yang memimpin kepada penghukuman itu mulia, betapa lebih mulianya lagi pelayanan yang memimpin kepada pembenaran. Sebenarnya apa yang dahulu dianggap mulia jika dibandingkan dengan kemuliaan yang mengatasi segala sesuatu ini, sama sekali tidak mempunyai arti. Sebab jika yang pudar itu disertai dengan kemuliaan, betapa lebihnya lagi yang tidak pudar itu disertai kemuliaan. Dari kemuliaan ini lebih besar yang kita terima dalam Kristus. Nah, coba mungkin satu orang bisa baca Ibrani 7 ayat 12. Silakan. Ibrani 7 ayat 12, sebab jikalau imamat berubah, dengan sendirinya akan berubah pula hukum Taurat itu. Dan 8 ayat 13 dulu. 8 ayat 13. Itu juga, tapi ini juga kita baca yang 8:13. Oh ya, oleh karena ia berkata-kata tentang perjanjian yang baru, ia menyatakan yang pertama sebagai perjanjian yang telah menjadi tua, dan apa yang telah menjadi tua dan usang telah dekat kepada kemusnahan. Ya, dari di sini ya kita lihat ya ada satu pembaruan lah istilahnya, ada perjanjian yang baru di situ yang diterima di dalam Kristus. Jadi kita yang menerima hukum loh batu ini telah digantikan kita yang di dalam Kristus, dan hukum itu akhirnya ditaruh dalam hati kita bersama dengan roh, pelayanan roh Kudus memimpin kita. Itu lebih besar dibanding yang hukum-hukum yang lain, hukum yang diberikan oleh loh batu itu. Nah, jadi Tuhan Yesus sudah menyelesaikan dan menggenapkan dan bahkan memberikan Roh Kudus kepada kita. Dan nanti minggu depan kita bahas Roh Kudus. Makanya ini memang saya sengaja buat di dalam hukuman mati di bulan April, karena bulan April ini saya bahas tentang tentang Roh Kudus. Ya, memang itu cuma dua kali saja, karena kemudian bulan Mei akan bahas tentang tulip. Dan dalam PB hanya pengasingan dituntut bagi pelanggaran yang tidak bertobat, bukan hukuman mati. Ada pengasingan yang dilakukan, bukan hukuman mati sekali lagi. Nah, jadi kita lihatlah dulu 1 Korintus 5 ayat 5. Orang itu harus kita serahkan dalam nama Tuhan Yesus kepada iblis, sehingga binasa tubuhnya agar rohnya diselamatkan pada hari tua Tuhan. Ada pengasingan juga loh, penyerahan. Ini bukan membunuh. Dan di dalam 2 Korintus 2 ayat 6 sampai 10. Bagi orang yang demikian sudahlah cukup teguran dari sebagian besar dari kamu, sehingga kamu sebaliknya terus mengampuni dan menghibur dia, supaya ia jangan binasa oleh kesedihan yang terlampau berat. Sebab itu aku menasihatkan kamu supaya kamu sungguh-sungguh mengasihi dia. Jadi ya kita berusaha bantu mereka yang sedang salah dan bersalah ini supaya mereka bertobat dari cara hidup mereka. Ya ini adalah pentingnya koinonia di dalam gereja. Bagaimana koinonia itu membangun mereka yang telah jatuh, dan benar-benar kita lakukan dengan mengasihi dia. Jadi kita lakukan koinonia dengan penuh kasih kepada mereka. Nah, tentang itu kita pernah bahas ya kalau tidak salah di dalam disiplin gereja, menyatakan kasih. Nah, terakhir kita mau bahas tentang retribusionisme. Jadi kita lihat tadi ya tentang ada dua yang kita sudah bahas, itu rehabilitasionisme, bahwa memang hukuman mati memang masih ada sampai sekarang, tapi rehabilitasionisme juga memang ada poinnya. Poinnya memang tentang bagaimana kita juga tetap ada kasih di dalam terhadap mereka yang dihukum mati atau yang akan dihukum oleh Tuhan. Ada kasih yang kita bisa ambil poin mereka adalah ada kasih yang perlu kita nyatakan kepada mereka, sama seperti kasih Kristus kepada orang-orang tersebut. Dan dalam rekonstruksionisme kita juga tahu bahwa memang ada hukuman mati, namun kita juga tetap perlu sekali lagi tetap mengasihi. Dan
kita harus juga berhati-hati di dalam menyampaikan pembahasan hukuman mati. Makanya ini ada poin pertama, ini penting sekali ya. Tidak semua hukum Musa dituntut oleh karakter Allah, supaya kita tidak menyatakan satu gambaran diri Allah yang salah juga. Nah, kemudian kita lihat di dalam retribusionisme ini memang memakai dasar yang seperti aktivisme yang di dalam pembahasan tentang perang pakai. Tapi hanya dua yang kita pakai di sini karena memang lebih khusus membahas tentang hukuman mati. Pertama kita lihat Allah sudah menetapkan pemerintahan manusia di dalam hukuman mati. Kalau kita lihat dalam Kejadian 4 ayat 14 tadi juga itu pembahasan tentang Kain. Kalau bahwa memang di dalam kehidupan Kain itu memang tetap ada hukuman mati di sana. Dan Kain sadar itu. Dan Tuhan memang tetap akan menghukum mereka yang membunuh Kain. Dan Kejadian 9 ayat 6 itu tentang Nuh waktu itu. Siapa yang menumpukan darah manusia akan dibalaskan kepadanya oleh manusia. Nah, dan itu sifatnya universal loh. Bukan, itu sebelum Musa ada, itu sudah ada ketetapan ini. Nah, makanya itu yang dipakai oleh retribusionisme juga dalam ayat ini, bahwa hukuman mati itu adalah hukum universal. Tapi saya tidak masukin di sini. Ya, tapi bisa dijelaskan, yaitu hukuman mati itu adalah hukum universal, bukan hanya masalah hukuman Musa aja. Makanya ini memang retribusionisme ini penekanannya pada hukuman mati itu memang sudah ditetapkan dan diberikan kepada pemerintahan, para pemerintah, bukan hanya karena hukum Musa, karena memang hukuman mati itu sudah ditetapkan sebelum hukum Musa. Dan di dalam PB juga ada ya, ini Roma 13 ayat 4 juga kita sudah baca, Yohanes 19 ayat 11 tadi, tapi ini beberapa ayat yang mereka pakai juga. Kita lihat dulu Lukas 23 ayat 2. Di situ mereka mulai menuduh dia, katanya telah kedapatan oleh kami bahwa orang ini menyesatkan bangsa kami. Nah, itu penyesatan itu memang sesuatu yang memang adalah satu kejahatan bagi orang Yahudi. Karena kesalahan mereka menghidupi firman atau menghidupi Taurat atau kependerontakan mereka terhadap Taurat itu mengakibatkan mereka itu dibuang oleh Tuhan, sehingga memang orang-orang ahli Taurat ada poin juga. Makanya Alkitab mengatakan kalau hidup keagamaan kita tidak lebih baik daripada, tidak lebih benar daripada orang ahli Taurat, ya kita tidak menerima bagian dalam kerajaan Allah. Karena memang orang-orang ahli Taurat bagaimanapun juga itu punya kesungguhan di dalam menjalankan Taurat, bagaimanapun juga. Karena mereka itu juga ada keyakinan, kesadaran bahwa melawan Taurat itu satu hukuman mati bagi mereka. Nah, jadi mereka melihat kisah dulu itu kisah yang memang sangat menyedihkan bagi mereka. Nah, jadi kita setidaknya ngerti lah mengapa mereka begitu concern terhadap Yesus waktu itu. Ya, memang karena mereka tidak melihat kepada Kristus itu sebagai penggenap, akhirnya jadi seperti itu. Nah, jadi ini yang dibahas di dalam pembahasan hukuman mati. Jadi kita mau jawab, apakah hukuman mati itu sesuatu yang didukung? Tentu didukung. Dan dalam Alkitab juga mendukung. Bukan hanya di dalam hukum Musa, tapi memang inilah hukum universal. Makanya ini saya pakai retribusionisme. Jadi inilah hukum universal yang memang diizinkan. Namun kita juga harus melihat kepada pemahaman-pemahaman sebelumnya bahwa ini tetap kita harus tunjukkan kasih. Memang betul mereka adalah orang-orang yang jahat yang patut layak atau memang ditetapkan di dalam ketetapan hukuman mati. Tapi kita juga harus tetap menunjukkan kasih kepada mereka yang telah jatuh atau telah berdosa yang membuat mereka akhirnya dihukum mati. Dan biarlah itu juga ada dalam hati kita supaya kita bisa mengalami satu bentuk menyatakan kasih Kristus kepada mereka sekalian dan menyatakan bahwa kita adalah murid Kristus sebagai orang-orang yang mengasihi. Dan ke depan kita membahas tentang pribadi dan karya Roh Kudus, dan ini saya harus jadikan satu karena ternyata nanti tanggal 10 April Bapak Ibu Saudara sekalian, saya ditempatkan, sekalipun juga tetap ditempatkan dalam pelayanan kampus, tapi dipercayakan kembali juga melayani di gereja, khususnya di GRI Buaran. Nah, jadi tanggal 10 April itu saya mulai datang, tapi tanggal 17 April itu ada acara Paskah GRI Buaran, dan itu diadakan jam 5 sore. Nah, jadi acara bahasan karunia Roh Kudus itu akhirnya harus digabungkan dengan pembahasan baptisan Roh Kudus. Saya harus fokus di bulan April nanti tentang pembahasan pribadi dan karya Roh Kudus. Dan
Untuk bulan Mei kita bahas khusus tentang tulip. Ya, 5 dasar Calvinisme, dan nanti ini ada 5-5-nya, nanti ada 2 teman saya yang akan membawakan. Sebenarnya saya sudah siapkan itu 5 orang memang. Tapi 1 orang tidak bisa, satunya lagi masih bergumul juga karena ada tugas yang harus dia kerjakan. Dan ini karena pelayanan, karena ini ada karena tugas kuliah yang harus diselesaikan yang dia tidak bisa lakukan. Jadi sebenarnya 5 pokok dasar ini ada 5 orang yang membahas bersama-sama, tapi hanya 3 yang akhirnya jadi. Saya, ada orang baru ya, yang pembicara baru yaitu Nehemia Landumila, dan 1 Joshua Tarigan yang kita sudah pernah undang juga. Nah, jadi seperti itu. Nah, jadi kita kira-kira seperti ini pembahasan tentang hukuman mati. Hukuman mati sekali lagi itu didukung di dalam Alkitab, namun kita tetap harus tunjukkan kasih kepada mereka sekalian. Nah, untuk memasuki sesi diskusi, kita mau berdoa dulu. Mungkin saya minta dengan hormat Pak Roberto bisa pimpin kita dalam doa. Ya, oke, mari kita satukan hati dalam doa. Kami mengucap syukur dan berterima kasih Bapak atas materi yang sudah dibawakan oleh Saudara Dijan Mamoto, yang begitu memberikan kami masukan-masukan yang lebih baik lagi untuk kami dapat mengerti apakah hukuman mati itu disetujukan oleh Tuhan sendiri, dan bagaimana kami juga membela pendapat yang sudah dibawakan di dalam materi tersebut. Mampukan kami Allah Roh Kudus untuk kami dapat mengambil prinsip yang benar dan juga menerapkannya dalam hidup kami hari lepas hari. Berkati juga Pak Dijan yang sudah memberikan atau membagikan materi pada malam hari ini. Bapak berkati pelayanannya, begitu juga dengan agenda-agenda ke depan. Kami serahkan ke dalam tangan pengasihan Bapak. Kami juga menyerahkan para manajer-manajer di grup ini ke dalam tangan pengasihan Bapak. Berkati juga setiap mereka di dalam pelayanan mereka Bapak. Dan kami serahkan acara diskusi kami pada malam hari ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Amin. Ya, Oke, kita masuk tanya jawab. Barangkali ada yang mau ditanyakan, bahasan yang kurang jelas tadi bisa dipertanyakan. Silakan. Ada sesuatu yang tidak jelas atau mungkin masih perlu dipertanyakan ya, atau ada sesuatu yang perlu kita bahas di dalam pembahasan hukuman mati. Ada satu memang bahasan yang saya nggak ambil, yaitu tentang bahwa hukuman mati itu adalah sesuatu yang kita lakukan kepada kejahatan-kejahatan besar. Dan Alkitab memang banyak fokus pada kejahatan besar. Saya nggak ambil sebagian itu karena memang itu bisa lebih melebar lagi. Apa itu kejahatan besar? Kenapa itu bisa lebih panjang lagi? Tapi intinya tetap hukuman mati diizinkan. Adakah yang mau bertanya? Kamu sharing tentang hukuman mati? Bagaimana waktu mungkin ada keluarga yang mungkin dihadapkan? Saya pernah ketemu satu orang yang hampir dihukum mati. Orang bandar narkoba, ada 8 temannya yang dihukum mati. Ada sempat masuk TV itu. Yang dihukum mati, dia enggak dan dia jadi pendeta muda kayaknya ya, pendeta muda di salah satu gereja, denominasinya gereja Betani Mawar Sharon. Ada namanya Betani tapi Mawar Sharon. Betani Mawar Sharon atau gereja Mawar Sharon, saya lupa. Sekitar itu di antara. Itu bukan Mawar Sharon, gereja Betani lah intinya. Tapi namanya Mawar Sharon. Itu kira-kira. Mungkin ada yang mau sharing, mungkin keluarganya pernah menghadapi persoalan hukuman mati atau hampir. Silakan. Kalau aku sih ya, cuman ini nanti kalau ada yang gimana diluruskan saja Pak. Cuman kalau dari hati, dari apa yang saya bisa sharing sih, yang saya bukan sharing juga, jadi saya cuman memberi sedikit tanggapan aja. Kalau saya sih lihat sebenarnya ada kasus yang bisa di memang Alkitab kan tadi sudah berkata jelas mendukung ya, jelas ya. Cuman saya nggak tahu kenapa dari hati saya sendiri untuk masih agak cukup keberatan
Pak. Jadi menurut saya untuk kasus uh, tertentu aja sih sebenarnya. Banyak kan orang yang memang kita melihat ya dosa itu baik kecil atau besarnya itu sama ya, kejahatan di mata Tuhan. Cuma nggak tahu kenapa ini, apa perasaan saya lebih tinggi gitu. Maksud saya nggak setuju, kurang setuju aja gitu kalau beberapa kasus itu sampai dihukum mati. Tapi kalau misalnya kayak kasus pembunuhan, maksudnya pembunuhan yang kayak itu ya, bukan pembunuhan satu berapa orang ya, maksudnya pembunuhan banyak orang gitu, atau terorisme, nah itu perlu sih memang, karena mereka kalau nggak di seperti itu, nah mereka juga karena udah diindoktrinasi dengan kuat kan yang untuk membunuh. Tapi kalau saya sih sebenarnya Pak, saya nggak punya keluarga, maksudnya yang punya kasus demikian. Tapi kalau untuk kasus bandar narkoba sih ya, maksudnya ya mungkin mesti diuji, maksudnya bukan diuji sosok, maksudnya cobalah diapain dulu sama orangnya gitu, dia mau berubah nggak gitu. Itu saya juga nggak tahu kenapa ya, maksudnya sampai sekarang ya, maksudnya kurang setuju aja sih untuk kasus itu. Memang kejahatannya besar dan bisa mempengaruhi banyak orang dan merusak banyak orang gitu sih. Cuma saya nggak tahu kenapa, sama ada apa dengan saya aja sih gitu. Sama kalau di Cina itu kan ada ya kasus bunuh apa, kasus hukuman mati ya, cuman korupsi aja sampai, memang korupsi udah meresahkan sih, cuman sampai hukum mati. Sama kasus-kasus kayak ya cuman ibaratnya mencuri lah, mencuri aja sampai bisa dihukum mati sih. Kalau di Cina saya juga bingung pas, maksudnya kan ya jangan, apakah, tapi saya mau nanya Pak lagi untuk kasus mungkin, apakah mereka kematiannya sudah ditetapkan Tuhan ya, atau seperti apa ya Pak? Mungkin boleh bertanya seperti itu ya. Ya, oke. Ya, semua manusia pasti sudah ditetapkan kematiannya sama Tuhan. Tuhan yang menetapkan kematian manusia, ya tinggal kita yang menjalankannya bagaimana. Ya, kan memang kedaulatan Allah kan kita tetap junjung tinggi. Dan memang kalau kasus-kasus begitu memang nggak, ya pasti ada kan. Berarti kamu mungkin masuk kaum rehabilitasionis kan, yang penuh kasih, yang berharap memang tidak ada hukuman mati. Memang ada ruang-ruang seperti menunjukkan. Ya saya lebih masuk ke seminya sih Pak mungkin. Ya memang ada ruang-ruang kita memang lihat itu Allah mengizinkan, memberikan kesempatan mereka diampuni, tapi tetap memang hukuman mati tetap diizinkan oleh Tuhan dan tidak dipersoalkan kalau memang ada orang yang melakukannya. Pemerintah khususnya ya, tapi di sini pemerintah, gereja tidak diizinkan untuk melakukan hukuman mati. Tidak ada dasar mengatakan gereja menyatakan melakukan hukuman mati, karena kalau kita lihat di situ itu pemerintah. Makanya retribusionisme itu sedikit memberikan satu dasar yang baik, bahwa memang tujuan keadilan adalah untuk menghukum, mengendalikan kejahatan, dan juga dilakukan hanya oleh pemerintah, tidak boleh orang yang lain. Jadi ya memang bagaimana juga, bagaimanapun juga harus tetap ada. Ya memang untuk orang-orang yang memang melakukannya dengan ceroboh, ya mereka sama seperti Kain, mungkin hukumnya sama seperti Kain. Kain kan akhirnya harus juga dibunuh. Orang yang melakukan pembunuhan kepada Kain itu dihukum mati juga. Tuhan akan membunuh dia, mereka yang membunuh Kain. Tapi Kain sebenarnya juga adalah hukuman mati. Dibiarin begitu aja. Jadi mungkin hukumnya sama seperti itu. Mereka yang melakukan pelanggaran kesalahan dalam hukuman mati, itu pun nanti suatu saat akan dihukum mati oleh Tuhan. Ya, itu ada satu ketenangan setidak-tidaknya kalau untuk pemerintah-pemerintahan yang mungkin terlalu teledor dan kurang bijaksana untuk melihat hukuman mati. Karena memang penetapan hukuman mati juga memang nggak mudah. Saya yakin itu nggak mudah. Nggak semua bandar itu dihukum mati loh. Kalau kita lihat di berita, nggak semua bandar itu dihukum mati. Nggak semua, itu masih banyak. Bahkan ada yang mungkin diberi kesempatan. Koruptor yang kalau di Cina memang tegas, karena memang sudah membuang membuang uang negara dan mengambil uang negara, mengambil uang rakyat dan sebagainya. Ya itu dasar pemikiran mereka. Jadi supaya orang-orang tidak mencuri uang negara lagi.
itu memang tetap mengendalikan kejahatan. Ya tapi saya ngerti, ya karena memang ada namanya kaum rehabilitasionis yang berharap tidak ada hukuman mati. Itu kira-kira. Jika boleh bertanya lagi Pak, mungkin nyambung di atas dan nyambung ya mungkin. Kalau ada orang karena saking sayangnya pada terdakwa hukuman mati, mungkin keluarganya atau sanaknya gitu, terus dia bersedia menggantikan supaya supaya dia yang mati gitu, biar yang terdakwa tak dihukum mati. Apakah dia sudah melakukan dosa juga Pak? Atau jika kalau atau misalnya diperbolehkan ya oleh pemerintah, tapi kan itu nggak semudah itu. Pemerintah juga nggak semudah itu memperbolehkan pastinya. Apakah itu dihitung sebagai dosa ya, seperti itu. Terima kasih. Mungkin dihitung sebagai satu keteledoran yang fatal. Karena bisa saja orang yang dia bela itu orang yang nanti akan jadi residivis. Tahu nggak residivis? Orang yang dihukum atas dasar kesalahan yang sama terus. Kalau mungkin saya pernah dengar kisah di Pulau Gadung atau Pulau Mas, saya lupa, yang 11 orang dikurung di WC, mungkin pernah didengar ya. Mungkin beberapa teman-teman mungkin pernah dengar, dan Bapak Roberto mungkin pernah dengar kisah orang 11 keluarga, Pak Dodi Haryanto kalau nggak salah, itu dikurung di sana. Nah orang yang lakuin itu orang residivis. Saya baru tahu juga residivis itu apa, itu orang yang mengulangi kesalahannya dan masuk penjara dengan kesalahan yang sama. Orang-orang yang begitu itu memang layak dihukum mati. Dalam artian supaya orang-orang ini tidak melakukan kesalahan yang sama atau kasus ini tidak berulang lagi. Nah, jadi kalau kita biarkan orang-orang yang memang akhirnya potensial untuk melakukan kesalahan yang sama dan dibiarkan begitu saja, itu kecemasannya sama dengan kecemasan penjahat, pembunuh, para pedo yang belum ditangkap sampai hari ini. Itu kecemasannya sama dengan orang-orang yang melakukan hal itu. Belum tentu loh orang dia lihat pengorbanan saudara keluarganya itu, kemudian itu jadi kasih buat dia, itu belum tentu. Orang kalau sudah cenderung punya kecenderungan, itu belum tentu dia bisa langsung berubah. Dia bisa saja melakukan kesalahan yang sama. Apalagi kalau dia teroris. Jadi itu saya bisa sebut itu sebagai kecerobohan yang fatal. Kira-kira seperti itu. Harus punya pertimbangan. Kira. Jadi lebih baik ya memang dihukum mati, dihukum. Ya sih Pak, kalau untuk kasus itu saya setuju banget sama yang itu juga. Kalau untuk waktu Servetus yang waktu dihukum mati sama itu bukan Calvin yang menghukum mati ya Pak, itu pemerintah ya waktu itu ya, karena dia udah terlalu kebangetan ya waktu itu kan dia menghujat Tuhan juga ya, seperti itu ya Pak. Itu banyak perdebatan yang begitu. Itu kasus-kasus itu banyak perdebatan. Oh iya. Sampai sekarang kan masih didebatkan. Itu yang dipakai oleh orang-orang kontra ya pakai masih ya berarti untuk kasus Servetus ya. Itu yang jadi kesaksian buruk kalau di beberapa mata orang-orang yang benci Calvinis. Ya meskipun kaum Calvin masih tetap masih anggap biasa, tapi itu tetap bagi kesaksian yang buruk. Memenjarakan kan? Biasa menekankan moral gitu ya berarti. Iya, itu masih perdebatan besar untuk hal itu. Jadi saya nggak bisa ngomong apa-apa kalau yang kasus itu. Nah kalau untuk itu saya lucunya Pak, kalau saya setuju banget. Kenapa? Karena untuk saat ini aja penyesat sudah merajalela, kalau nggak dihukum gitu lihat aja. Masih percayalah yang mujizat palsu itu kan, masih so percaya itu, kalau orang tahu itu repot juga makanya. Tapi kalau didiamkan so melunjak jadinya, banyak itu yang apa gitu, jiwa-jiwa itu kita nggak bisa ngomong juga, itu banyak jiwa-jiwa juga yang menjadi korbannya itu, ada percaya seperti hal-hal menyesatkan seperti itu. Kalau saya sih gitu, mungkin Pak bisa nanggepin lagi lah kalau mungkin ada yang perlu itu, atau bahasa roh gitu yang palsu itu kan juga sudah apa ya, meresahkan juga itu. Tapi karena untuk saat ini udah dibiarkan ya, so menyesatkan, banyak orang yang so tersesatkan sama kasus-kasus seperti itu lagi, apa teologi kemakmuran gitu kan cukup menyesatkan menurut saya sih gitu. Itu aja Pak.
Ya untuk masalah ajaran memang menyesatkan. Hanya kalau istilah menyesatkan dan membiarkan juga saya kurang setuju karena kita sudah lakukan itu dan memang persoalan orang-orang yang melakukan itu, yang melakukan pembahasan tentang bahasa roh. Kenapa akhirnya mereka pun mendengar berita dari kaum reform seperti itu, mereka tetap masih setia. Karena ada beberapa hal yang ada pada orang-orang ini itu baik dan itu yang bahkan tidak dilakukan oleh kaum-kaum yang mengatakan dirinya reform. Ya, jadi kita nggak bisa langsung mengatakan orang-orang contoh seperti Pak Philip Mantova dan sebagainya itu sebagai, tapi hati-hati ya dengar ini ya, orang-orang seperti Philip Mantova dan sebagainya itu orang-orang yang seolah-olah layak dihukum mati. Pasti orang-orang itu bela mati-matian karena pelayanan yang dilakukan oleh Pak Philip Mantova bukan hanya sekedar orang bahasa roh. Karena kita lihat pelayanan Pak Philip Mantova bahkan mungkin kita bisa katakan banyak pelayanannya dia itu lebih besar dibandingkan beberapa pelayanan reform. Kalau kita bisa mengakui pelayanan diakonianya khususnya. Nah makanya orang-orang itu masih tetap bertahan. Yang saya mau maksudkan di sini istilah membiarkan kita juga kita sudah berlakukan ya, kita kaum reform juga sudah menyampaikan bahwa itu sesat. Tapi kenapa mereka masih tetap bertahan? Karena ada hal-hal baik yang memang masih ada pada orang-orang itu. Nah orang-orang baik, hal-hal yang baik itu yang malah jadi bumerang juga buat kita. Nah itu masalahnya. Kalau ini studi kasus ini ya kita juga memang perlu perdebatan dan kita juga harus koreksi diri juga. Gak sepenuhnya kita bisa langsung salahkan mereka yang menyesatkan, kita juga lihat diri kita sendiri yang pasif di dalam beberapa hal. Saya yakin Tuhan izinkan dan masih izinkan itu kebesaran kaum yang bukan reform ini, khususnya ya orang-orang Pentakosta karismatik. Kenapa Tuhan kemudian izinkan mereka? Karena ada hal-hal yang saya yakin itu ada sesuatu yang memang Tuhan izinkan untuk mereka, untuk orang-orang kaum reform pelajar. Dan itu nyata loh. Dan bahkan Mbak Stephen Tong juga ada beberapa hal yang dia akui di dalam Pentakosta karismatik. Yang harus kita lakukan adalah apa? Pertama sadar diri. Apa yang kurang dalam diri kita sehingga penyampaian berita kita yang kita sebut terus menyesatkan itu nggak pernah sampai di hati mereka. Itu bukan hanya masalah itu loh, bukan hanya masalah ajaran itu salah atau sesat, bukan hanya masalah itu, pasti ada hal-hal lain yang dilihat oleh kaum-kaum itu akhirnya salah gitu. Nah, ada kasus ya teman kita, saudara kita yang memang ya kita bisa katakan ya juga ceroboh juga orang yang melakukannya. Tapi satu sisi kita juga harus lihat pertimbangan dari kasus Pak Patris contohnya. Pak Patris memang kita tetap bela ya, kita dukung. Tapi ada satu hal yang memang Pak Patris juga mengatakan memang mengakui ya, khususnya meminta maaf juga. Ya, dalam satu hal tertentu pembahasan pendekatan Pak Patris dalam hal itu dijadikan sebagai kalau kita lihat ya ekspresinya, emosi Pak Patris, bukan berarti memang Pak Patris itu juga kita salahkan. Tapi pendekatannya, itu persoalan pendekatan sebenarnya. Pendekatannya itu ya akhirnya jadi masalah. Kalau kasus Pak Patris khususnya. Tapi saya bukan membela mereka, tetap mendukung Pak Patris, dan juga kita nggak bisa langsung mengatakan dia Pak Patris itu sebagai orang yang, saya juga nggak setuju dikatakan Pak Patris sebagai orang yang ya tahu, tapi mungkin Pak Roberto tahu ya Pak Patris Smith ya, yang ini beliau dia ya, nah beliau tidak membuat pencemaran nama baik, memang bukan. Yang dipermasalahkan sebenarnya kalau kita lihat komentar orang-orang yang menyerang itu pendekatan. Coba baca apa yang jadi komentar itu pendekatan. Dalam hati kecil itu sebenarnya pendekatan. Wah dia bagaimana, Mbak Tuhan macam apa dia begitu. Pendekatan loh yang diserang. Nah, pendekatan itu yang seringkali kita gagal. Sehingga kadang-kadang yang membuat kita akhirnya nggak pernah masuk di telinga dan hati mereka karena pendekatan. Jadi bukan hanya masalah kita membiarkan pasif. Enggak seperti itu. Itu bagaimana saya melihatnya. Pendekatan orang reform itu kadang-kadang masih salah loh.
bahkan sekaliber beberapa yang kalau kita bisa katakan Pak MBM, ada beberapa komentar saya setuju juga kata-kata mereka. Bukan berarti orang-orang yang komentar ini bukan reform loh, mereka orang reform, tapi waktu mereka lihat komentar, contoh waktu itu Pak MBM, saya juga kurang setuju dengan cara jawaban Pak MBM waktu kasusnya Pak MBM. Ini saya bukan mau ini ya menyalahkan Pak MBM ya, tapi ini ya kisah satu kasus mana Pak MBM pernah share tentang Pak Terawan. Nah, akan ada kan itu, kalau mungkin pernah lihat teman-teman yang ikut Pak MBM itu kasih tanda tangan atau apa itu namanya ya istilahnya, yang dikirim terus kita kasih petisinya itu ada bayaran di situ. Nah, ada orang nanya, nah itu lari kemana itu yang petisi itu, uang itu mau lari kemana persoalannya? Nah, Pak MBM menjawab dengan pendekatan yang saya pikir itu juga keliru bagi saya ya, dan bagi beberapa orang yang membaca itu. Ya, wah, beliau langsung jawab cuma, wah kamu memang kasih berapa? Loh, bukan itu yang ditanya, bukan tentang kamu kasih berapa, tapi ini arahnya kemana. Ini kan harus ada tanggung jawab, yang ada transparansi yang kita perlu gitu. Kita juga kalau kita minta, contoh saya minta uang, terus ada yang nggak kasih uang, saya terus marah-marah, emang itu uang kasih kemana? Oh, kenapa kamu harus tanya-tanya saya? Marah pasti orang yang mau ngasih kan. Loh, ya perlu saya tahu, nanti mau kemana-mana uangnya juga kan kita harus tahu. Kan gitu. Nah, jadi persoalan yang tentang bahasa roh dan kawan-kawan, sebenarnya ada salah satu hal yang perlu kita waspadai, itu adalah pendekatan kita menjawab persoalan mereka. Kebanyakan kasus-kasus orang mau beritakan kebenaran, yang bermasalah itu bukan beritanya, tapi pendekatan. Jadi persoalan ini sebenarnya masalah banyak pendekatan. Itu sih Sam. Tuh ada mau tanggapi lagi? Itu aja sih Pak, terima kasih ya. Ya, jadi kalau penyesatan sebenarnya kita sudah lakukan ya, tapi ya kurangnya lagi dalam masalah pendekatan, kurangnya lagi kesaksian kita. Ya bagaimana? Kaum reform banyak melakukan kekakuan yang tidak perlu, yang kita harus akui dan kita harus belajar. Sehingga saya boleh potong dikit ya Pak. Sebenarnya kalau kata mereka gitu ya, ini saya cuma cerita ya, bukan artinya saya mendukung sepenuhnya atau gimana ya. Mereka cerita katanya alasannya yang satu si Pak Patris, dari sudut pandang Pak Patris, dia melindungi domba-domba aja gitu. Jadi yang orang reform yang masih abu-abu gitu kan, mengingat banyak pengajaran gereja yang memang Calvinis tapi tidak menekankan doktrin, dia cuma menutup ekses doang. Nah, yang satu lagi Pak MBM, karena bagi dia banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih, jadi yang dipilih pasti dengar gitu, yang benar, yang nggak dipilih pasti nggak dengar gitu, pasti bakal ngomong jangan menghakimi, jangan menimbulkan perpecahan gereja, jangan gini gitu, atau kasih ayat pembenaran, jangan batasi kuasa Tuhan, biasanya kan gitu ya Pak. Mungkin Pak bisa menanggapi lagi sih, itu biasanya yang sudut pandang kedua itu yang menjadi perlu dipecahkan juga sih mungkin, atau mungkin bisa dua-dua tiga-tiga bukan itu ya masalahnya, mungkin bukan hanya tentang jangan menghakimi ya. Ya memang masalah ini loh, masalah pendekatan. Sekali lagi pendekatan juga kita kan tetap itu penghakiman. Waktu kita beritakan kebenaran itu penghakiman juga. Yang saya maksudkan adalah masalah pendekatan kita. Contoh kita lagi berhadapan dengan orang yang, ini ada satu kasus di satu tempat yang saya dengar. Ini masalah makanan. Nah, makanan ini dari kaum orang-orang dapur. Satu waktu ada satu kasus itu itulah ya, perusahaan atau apa itu apa namanya, jadi diare ya kan. Nah, waktu diare itu akhirnya yang diare itu ditelusuri. Nah, dicarilah siapa? Dicari pasti kaum orang yang masak kan. Nah, tapi yang masak ini staff. Nah, kita waktu mau kasih tahu dia, kita nggak bisa langsung loh bilang kamu salah ya, betul ya dia salah. Tapi sekarang masalah pendekatan sama dia supaya dia juga tidak langsung bagaimana sama kita. Nah, jadi
yang Pak IMYM lakukan dan Pak Patris lakukan, ya saya pikir baik. Hanya bagi saya ada satu kekurangan kita semua lah bahkan, yang masalah pendekatan. Kerasnya boleh, tapi sekali lagi pendekatan kita bagaimana? Pendekatan atau kesaksian kita lah, pendekatan dalam hal kesaksian kita juga bagaimana? Itu yang kurang yang sehingga membuat orang-orang itu juga tidak tertarik sama sekali. Kan perlu ditelusuri juga dong. Bagaimanapun juga kita perlu telusuri kenapa orang itu tidak tertarik dengan berita kita, ya kan? Nggak bisa dong kita beritakan, ya terserah kamu mau terima atau enggak. Ya bisa saja mereka tidak tertarik karena sesuatu yang kita tawarkan itu dengan cara yang salah. Atau bisa saja kita mau mengatakan seseorang salah, contoh yang tukang masak itu salah. Tapi karena kita pendekatan atau cara ngomongnya salah, ya akhirnya jadi salah di mata mereka. Yang mereka tidak akan pernah mau mengakui kesalahan mereka. Makanya banyak para detektif itu orang interogasi itu tahu cara membuat mereka tahu rasa bersalah. Ngerti kan maksudnya ya? Kita bagaimanapun kan kita berharap mereka sadar diri mereka salah. Pertanyaannya gimana membuat diri mereka punya rasa bersalah. Itu yang harus kita tahu. Kalau satu sudut, satu cara kita lakukan ternyata masih kurang, ya kita harus ambil dari sudut yang lain. Nah, dari sudut itu yang kadang-kadang tidak mau belajar. Nah, satu tokoh yang bagus yang kita bisa lihat. Dia tegas tapi punya pendekatan yang bagus. Pak Yakub Trihandoko. Mungkin pernah dengar nama beliau. Itu kaum reform, orang reform tapi punya pendekatan yang jelas. Tapi tegas kalau beliau ditanya tentang reformannya dia, itu jelas. Tapi kok bisa dia diterima banyak orang? Karena pendekatan. Pak Stephen Tong juga penginjilannya karena pendekatan beliau. Beliau nggak langsung tiba-tiba jadi penghakim di atas, tapi beliau juga orang yang pengasih. Coba perhatikan khotbah beliau juga. Beliau juga berbelakangkan juga memuji kaum Pentakosta kalau kita lihat. Jadi nggak semata-mata jadi tiba-tiba kesalahan itu sepenuh-penuhnya pada orang-orang itu. Sehingga membuat mereka akhirnya juga tidak melihat kita sebagai seorang yang mengasihi mereka. Bahkan teguran pun tidak dengan kasih. Kekerasannya pun itu bukan dengan kasih. Hanya cenderung melihat kepada itu karena kenapa? Itu kita harus lihat dulu dong, tahu dulu dong kan gitu. Itu kira-kira jawabannya, Sam. Bisa. Luar biasa sekali Pak. Untuk tanggapannya sangat menjawab sekali karena ini yang saya suka sih Pak dari Pak, karena banyak juga ada yang bilang katanya nggak boleh keras, yang penting lembut aja, yang keras dibuang, padahal kan juga pada saat pendekatan juga kalau memang orang itu bisa dilakukan dengan cara keras, kita harus melakukannya juga. Maksudnya kita bisa melakukannya, ada yang nggak bisa dikerasin. Tapi ada itu yang ngebuang juga gitu, katanya nggak boleh keras, harus dibuang. Nah itu jadi sesuatu yang repot juga kan yang seperti itu ya. Tapi ini tanggapan Pak saya sangat bagus sekali dan sangat menjawab dari saya seperti itu sih Pak. Iya, saya setuju. Ada masa-masanya kita keras, tapi ada masanya lembut. Sehingga kita bisa kasih simpulkan waktu kita pendekatan pembahasan teologi, ya ini kita jadi pelajaran lah, bukan berarti saya sempurna untuk lakukannya. Saya juga masih terus belajar untuk lakukan ini. Waktu kita pendekatan, ada masanya kita harus bijaksana keras, ada bijaksana lembut, ada waktunya kita lembut, ada waktunya keras. Ya kita nggak langsung fokus pada satu pendekatan gitu loh. Pak Tong itu banyak pendekatan. Pak Tong waktu membahas sesuatu bisa pendekatan dari cerita, tiba-tiba langsung nusuk kita. Nah, ada langsung dari teori, langsung dari sudut Alkitab, dari sudut emosi. Nah, itu banyak sekali beliau pakai pendekatan. Dan akhirnya kita masuk. Nah, itu membuat perlu kita pertimbangkan. Yaitu, ya kita sama-sama lah belajar mungkin di sini adalah bagaimana menyampaikan kesalahan kepada orang lain yang kita tahu itu salah, sampai mereka bisa sadar mereka salah. Itu perlu pendekatan pergumulan.
Atau ada yang lain mungkin bisa kasih sharing mungkin yang lain tentang persoalan ini juga nggak apa-apa. Approachment Pak, betul Pak, pendekatan Pak. Pendekatan itu jadi poin penting sih memang. Terkadang kalau misalnya kita mau mengkoreksi ya, kalau tadi Bro Sam bilang, oh, jangan menghakimi kamu, itu kan biasanya udah blokadenya mereka lah, kaum yang bukan reform atau tidak Alkitabiah. Padahal di sisi yang lain kalau Yohanes 7 juga mengatakan hakimilah, tapi dengan adil, dengan benar. Kita memang diberikan ruang oleh Tuhan untuk menyatakan apa yang salah dan apa yang benar. Tetapi kadang-kadang jadi kendala memang pendekatan itu. Dan kalau misalnya saya juga lagi bergereja nih, ada yang sedang saya layani sekarang, itu kadang-kadang suka penat juga tuh Pak. Suka penat karena mereka sudah terdoktrin dengan hal atau racun lah kalau bahasanya Arthur Pink ya. Ini saya sedikit sharing, ini saya temukan ini, jadi tadi sekalian Pak Dejen ngobrol, tadi saya sambil search. Ada quote yang pernah saya bikin, saya taruh di IG saya, bunyinya seperti ini dari A.W. Pink. The hardest task, langsung bahasa Indonesianya deh, ini saya paraphrase ya. Tugas terberat bagi kebanyakan dari kita bukanlah untuk belajar, tetapi untuk melupakan atau melepaskan. Banyak dari anak-anak Tuhan sendiri telah meminum begitu banyak racun manis setan, sehingga tidak mudah untuk mengeluarkannya dari sistem mereka. Dan sementara itu tetap ada di dalam mereka, itu membius pemahaman mereka. Ini yang dikatakan oleh A.W. Pink dan kiranya boleh menjadi pedoman bagi setiap kita yang menganut paham Injili ya, menganut paham Reform dengan semangat Injili, bahwa memang tidak mudah loh. Sungguh-sungguh tidak mudah untuk kita dapat memberikan saudara-saudara kita itu pemahaman yang benar. Dan ini jadi pergumulan loh Pak, karena saya sendiri pun kadang-kadang suka mau langsung tensinya langsung naik Pak, ketika ngomong. Jujur darah saya darah panas lagi, orang Indonesia Timur kan, jadi aduh, berusaha gitu untuk mengandalkan roh sih tetap, untuk Roh Kudus juga untuk menenangkan saya, karena memang saya ada di dalam lingkungan yang tidak sepaham. Tetapi saya ingat juga waktu itu kata-kata mentor ya, yang saya anggap mentor rohani saya, yaitu Pak Mangapu Sagala. Dia juga bilang bahwa kamu tetap di sana dek, abang berdoa supaya kamu tetap jadi berkat juga. Jadi jadilah berkat di sana, karena pasti kalau ada quote juga saya lupa ya Pak, kalau nggak salah Mike Arthur itu yang ngomong. Terkadang kalau kita sudah melakukan kemampuan kita sebisa kita, itu memang yang kita kasih tahu itu memang kembali ke paham MYM juga tadi Pak MYM, bahwa mereka tidak diselamatkan karena mereka tidak mau mendengar apa yang benar. Mereka bukan domba-domba Kristus. Mereka mencari Allah yang memang bukan Allah yang ada di sini di Alkitab ini. Itulah Allah yang mereka sembah. Jadi memang luar biasa ini kalau misalnya kita membahas ini ya, gerakan karismatik Pentakosta dengan apa yang kita anut, yaitu paham Reform dengan semangat Injili. Jadi memang pendekatan itu paling penting, karena kalau enggak mereka sudah bangun blokade. Iya, itu lebih ribet lagi kalau udah bangun blokade, susah tuh. Wah, udah ribet. Akhirnya sudah tensi-tensian Pak, tensi tinggi semua, panas. Nah, itu juga yang dilakukan sama kaum Islam, Muslim sebenarnya. Kaum Muslim blokad kita sampai mereka bilang langsung kristenisasi, karena memang banyak tindakan-tindakan penginjilan Kristen itu kristenisasi dalam artian pemaksaan Kristen. Dan pemaksaan itu yang akhirnya menghambat semua pelayanan-pelayanan Kristen. Nah, di Morotai juga ada tindakan begitu. Mereka langsung baptis semua orang-orang siswa-siswa di SMP dan SMA. Mereka pikir dengan cara begitu kan, wah, yang penting mereka sudah dibaptis, mereka langsung jadi Kristen. Betul, mereka mungkin bisa begitu, tapi itu satu kota Morotai, Daruba itu langsung kelilingi pantai itu waktu itu. Itu menghambat semua pelayanan Kristen setelahnya. Padahal hal yang begitu memang perlu kita pertimbangkan sih ya. Karena kalau kurang pendekatan, itu menghambat semua pelayanan Kristen yang lainnya. Dan itu yang kadang-kadang mungkin kita kurang pikir. Kami juga GRI kan ada KKR regional.
Salah satu hal yang paling kita benci kadang-kadang dalam artian tertentu ya, salah satu hal yang paling kita nggak suka di KKR regional itu adalah kalau ada orang di sebelumnya, mereka buat KKR regional itu dengan cara dan pendekatan yang salah. Sampai membuat satu sekolah itu tidak bisa kita kunjungi lagi. Karena orang-orang ini. Ada yang kadang-kadang dia KKR regional, dia minta persembahan. Padahal udah ada aturan, jangan minta persembahan. Akhirnya bikin pandangan pada sekolah, wah reform ini cari-cari persembahan. Waduh, setelahnya itu masalah tuh. Dan nggak pernah lagi. Nah ada satu orang pernah ya, ini mungkin beberapa kawan kenal, mungkin Bro Heno kenal. Satu orang teman kita, Kak Ayub. Kak Ayub pernah khotbah di di satu SMA, dan sampai hari ini saya sih pernah dengar SMK itu nggak pernah lagi terima orang reform. Ya mungkin kalau gurunya sudah nggak ada ya mungkin bisa diterima. Pada satu waktu dia datang di mimbar, dia langsung mengatakan begini. Mungkin teman-teman juga kaget waktu dia bilang begini. Kita telah ditipu oleh bapak-bapak gereja. Kita telah ditipu oleh para hamba-hamba Tuhan, para pendeta-pendeta. Oh, Yesus Kristus adalah Tuhan. Ya kita sih kalau orang-orang reform mungkin ngerti lah ya pendekatan dia, mungkin dia mau mulai dari konfrontasi. Tapi kalimat pertamanya dia itu kalimat terakhirnya dia juga. Jadi langsung guru di sana langsung teriak di sini. Yesus Kristus adalah Tuhan. Ayo anak-anak, dia panggil semua anak-anak jadi ribut kan di acara KKR regional itu. Yesus Kristus adalah Tuhan. Bapak turun dari mimbar. Oh, langsung diadili di sidang. Nah yang begitu-begitu kadang-kadang harus jadi pertimbangan tuh. Itu pembahasan tentang pendekatan. Ya pendekatan bagus-bagus. Cuma lihat orang juga. Seperti tadi ya, ada blokade, dan itu seperti racun yang harus ada penawar yang pas. Jadi waktu kita bahas menjawab kaum Pentakosta karismatik, saya pikir nggak segampang yang kita pikir dengan langsung ngomong begitu, habis itu kita biarin ya, karena mungkin mereka bukan orang pilihan ya, mungkin bukan karena masalah bukan orang pilihan, tapi bukan pendekatan kita sama mereka. Pendekatan kita salah ngomongnya. Mungkin kita seperti Kak Ayub yang tiba-tiba pakai konfrontasi. Sebenarnya mungkin putar dulu baru konfrontasi. Caranya begitu. Itu kira-kira mungkin. Mungkin ada Bro Heno mungkin mau kasih tanggapan lagi masalah ini. Kalau masalah hukum, kalau masalah hukuman mati, mungkin ada beberapa kasus ya yang emang harus dihukum mati gitu. Ya kejahatan perang kan, zamannya Hitler gitu kan. Terus juga kayak pembunuh pendarah dingin yang membantai berapa ratus orang gitu. Psikopat. Iya. Mungkin ada kasus-kasus tertentu sih yang harus dihukum mati. Kalau tentang ini, pembahasan kita yang barusan ini bagaimana Bro menanggapinya? Ya mungkin benar, balik lagi ke pendekatan. Kayak kita kan menghadapi orang yang berbeda pandangan, nggak mungkin kita langsung bilang ini salah Wah, pasti dia otomatis marah, tersinggung lah gitu lah istilahnya. Jadi kita mesti tahu dulu lah cara pikir dia gimana, ini mana. Ya minim kita ajak teman dulu gitu. Ajak teman dulu. Caranya Pak Michael Densmore tuh. Iya. Mungkin itu sih paling jalan yang apa ya, yang bisa diambil sih. Penginjilan Pak Michael Densmore unik loh. Dia mau menginjili tetangganya, caranya adalah dia undang tetangganya, terus makan, terus dia undang teman penginjilnya di situ. Ajak ngobrol dua-duanya. Nah, penginjilnya ngomong penginjilan. Kalau dia tetangganya masalahin, dia cuma bilang, oh ya mohon maaf Bapak, dia memang begitu orangnya. Caranya begitu. Itu ajak tetangga, itu ajak teman namanya. Tapi itu beresiko juga, nanti beresiko tetangganya marah sama kita juga sih. Mungkin kalau buat Pak Michael itu ini kali Pak, bebas aja Pak. Karena dia kan memang WNA kan, maksudnya kelihatan memang ya orang bule gitu. Iya. Tapi kalau kita itu langsung penistaan agama. Nah itu dia.
masalah lagi itu. Aduh. Oke, kita kayaknya udah terakhir, atau mungkin Bro Gary pas nih karena kan kita nggak terlalu banyak orang ini, bisa lebih banyak diskusi. Oke, malam semua. Malam. Iya sih, pas menanggapi tentang bagaimana cara pendekatan ini, sebenarnya saya sih jatuh di situ. Mungkin karena terlahir dengan kolerik ya. Kalau aku nggak setuju, memang enggak. Bahkan di dalam suatu wadah yang saya ikuti, saya kan ikutnya bukan mau masuk sih, tapi memang sebenarnya untuk menerangi. Ya, aku ikut pelayanan karismatik. Cuman waktu ikut, aku terlibat banyak apa ya? Mau bilang apologi nggak juga, perdebatan kayaknya gitu. Dimana memang aku memang menekan. Jadi memang karakter aku cirinya di situ. Aku cirinya di pendekatan sih sebenarnya. Jadi enak sih melihat tadi diperbincangkan. Sebenarnya aku juga sadar situ karena aku jatuh di situ. Sebenarnya aku mau bertanya dari tadi sih tentang balik lagi ke materi ya. Tolong dibenahi kalau memang salah. Yang aku lihat di dalam perjanjian baru kebanyakan ayat-ayat atau firman Tuhan yang mengizinkan hukuman mati itu nggak tertuju pada orang-orang percaya. Itu yang aku lihat, makanya aku mohon dibenahi. Kemudian pertanyaan selanjutnya, seperti apa sih kriteria yang diberikan Alkitab untuk bagaimana suatu pemerintahan atau suatu negara menekankan atau menjalankan hukuman mati? Karena di Indonesia untuk Vietnam atau di negara-negara lain, ciri atau hukuman mati itu berbeda-beda. Itu sih yang aku mau dijelaskan. Terima kasih. Oke, ya yang pertama, memang Alkitab mengajarkan memang hukuman mati itu bukan hanya untuk orang percaya saja. Bukan hanya, itu semua universal, untuk keseluruhan. Jadi dilakukan untuk seluruhnya dan semua orang. Jadi yang ditekankan di sini adalah boleh untuk hukuman mati. Jadi kalau terlihat tadi hanya untuk orang percaya ya, kalau nggak salah tadi sebutnya ya. Ya sebenarnya semua. Maksud ini yang saya nangkap, firman Tuhan lebih menekankan relatif ke hukuman mati relatif diarahkan kepada orang-orang yang belum percaya ya. Itu yang saya gitu. Ya sebenarnya ke semua. Jadi ke semua orang-orang yang melakukan tindakan kesalahan. Hanya memang tadi waktu kasusnya memang lebih banyak kepada orang-orang yang kita sebut mungkin bukan orang pilihan. Tapi kalau mau lihat, ada satu kasus di mana Musa hampir dibunuh oleh Tuhan karena dia tidak menyunatkan dirinya, bersunat. Kalau kisah waktu Kejadian berapa itu ya? Keluaran. Kalau teman-teman pernah baca itu, Musa itu waktu balik masuk ke Israel, dia kembali ke Israel setelah dia dipanggil. Jadi setelah semak berduri itu, dia kembali ke Israel, kemudian dia ketemu dengan Tuhan. Habis ketemu di Firaun, dia pergi pulang. Nah, waktu itu dia hampir mau dibunuh oleh Tuhan. Ada ayat itu. Nah, karena dia tidak bersunat. Pokoknya papanya panggil dia, langsung sunatin dia di situ. Nah, jadi sebenarnya hukuman mati untuk ke semua orang. Bahkan kepada orang-orang yang pilihan atau orang seperti Nabi Musa. Dan juga tentang kekerasan, hukuman mati memang banyak sekali akhirnya itu dijatuhkan kepada pemerintah. Bagaimana pemerintah itu melihat kejahatan. Satu sisi begitu, tapi satu sisi juga kita kalau di Alkitab sendiri kalau melihat kepada hukum Musa ada 20 sebenarnya, ada 20 jenis pelanggaran. Nah, salah satu yang paling umum itu yang memang harus dilakukan itu pembunuhan sebenarnya. Pembunuhan, perzinahan, pencurian, dan juga itu yang paling besar nih. Ada beberapa kasus-kasus ya. Mungkin saya share di sini saja. Tunggu.
Ini bisa kelihatan ya. Ini 20-an jenis pelanggaran di dalam perjanjian lama yang akan dihukum mati. Tapi ada beberapa yang memang sudah tidak diberlakukan. Pembunuhan itu masih kita lakukan. Tindakan menghina hakim, menyebabkan keguguran, kesaksian dusta, kelalaian dari pemilik seekor lembu, penyembahan berhala, penghujatan, ilmu sihir, nubuat palsu juga loh. Kemurtadan, melanggar hari Sabat, ini banyak lengkap ayat-ayatnya di bukunya Norman Geisler. Saya nggak tulis semua, saya nggak tulis ayat-ayatnya. Bersetubuh dengan binatang, berzinahan, incest, dan penculikan, kemabukan oleh imam. Nah, ini kasus-kasus kalau yang di Alkitab. Dan kalau untuk ini nih, ini materi saya. Ada satu bagian di. Nah, ini pelanggaran-pelanggaran besar. Tunggu. Menangani kejahatan-kejahatan besar. Tujuannya untuk menangani kejahatan-kejahatan besar itu di bagian di sini. Saya nggak tulis ya satu bagian di tentang kejahatan besar itu ya. Ya saya nggak tulis tentang kejahatan besarnya. Ini kayaknya. Ini ayatnya dipakai ya. Nah, HM juga dalam konteks kejahatan-kejahatan besar. Nah, jadi kejahatan-kejahatan besar yang dimaksudkan di sini yang lebih kepada hukuman matinya dilakukan kepada kejahatan-kejahatan besar. Ya mungkin kita bisa katakan terorisme sebagai kejahatan besar. Tapi juga kita harus lihat sekali lagi kepada bijaksana pemerintah, karena memang pemerintah itu adalah hamba Allah yang dipilih. Jadi memang penekanannya kepada pemerintah punya kebijaksanaan yang Tuhan berikan dan persoalan kejahatan-kejahatan besar. Jadi lebih harus di-matchkan kejahatan besar dengan bijaksana ini. Jadi lihat kepada konteks kejahatan-kejahatan besar sekali lagi. Itu kira-kira yang bisa disampaikan oleh Alkitab tentang hukuman mati. Sejauh yang lain belum terlalu banyak dibahas. Dan mungkin satu waktu kalau saya ketemu lagi referensi yang lebih besar tentang aturan atau target yang dihukum mati, mungkin saya bisa share satu waktu. Boleh sedikit tanya lagi Pak? Oh, sebelumnya mungkin saya tanya dulu. Bro Giri udah jelas ya? Masih sih, cuman iya jelas sih. Cuman berarti kalau pakai standar pemerintah adalah perpanjangan tangan Allah atau suatu wadah hamba Allah gitu. Berarti jika dalam suatu negara itu ada kriteria hukuman mati yang berbeda, berarti ada ada kontradiksi di mana suatu pemerintahan suatu negara nggak sinkron begitu. Ketika di negara lain hukuman mati kriterianya seperti ini, sementara di negara lain kriteria hukuman mati seperti ini. Begitu ya, Bu. Lebih ya, memang ini perlu bijaksana istilah kejahatan-kejahatan besar, karena Alkitab cuma menjelaskan tentang kejahatan-kejahatan besar. Nggak langsung spesifik kesalahan apa. Tapi kalau mau ambil dari hukum Musa, 23 pelanggaran itu. Ya, tapi mungkin kita bisa ambil beberapa yang memang besar itu seperti penculikan, pembunuhan, perzinahan, incest dan sebagainya. Jadi begini ya, berarti secara agamis atau secara kita sebagai orang Kristen bisa melakukan banding atau protes untuk hukuman mati yang dijalankan negara tapi bertentangan dengan Alkitab begitu. Ya, masih. Paulus waktu di Kisah 25 ayat 11 dia bilang kalau memang ini sesuatu yang layak untuk dihukum mati, lakukan. Tapi kalau tidak, saya akan berjuang untuk naik banding. Jadi kita masih bisa naik banding untuk persoalan itu. Jadi kita ambil dari kasus aktivisme bahwa kita sebagai seorang yang memang juga sebagai penyaring juga, kalau nanti gereja juga sebagai penyaring juga. Kita memang tetap menyetujui, mengakui hukuman mati. Tapi kalau memang itu sesuatu yang patut bisa diperjuangkan, dia dibela untuk tidak dihukum mati, itu kita bisa sebenarnya berjuangkan. Bukan berarti itu kita ngelawan hukum Tuhan juga di situ. Itu sih sifat fokusnya.
Oke, mungkin Pak Roberto, silakan. Ya, makasih. Iya, tadi sebetulnya searah ya sama pertanyaan dari Bro Gary. Sebetulnya batasannya di mana gitu. Tapi kayaknya dari ayat tadi yang Pak Dejan barusan bilang, Kisah Para Rasul itu, mungkin secara tidak langsungnya kita bisa ini ya, kata banding di situ artinya kita masih bisa membandingkan kalau misalnya ada tuduhan-tuduhan kasus kan. Jadi kita tahu sebetulnya di mana batasannya. Tapi yang jadi pertanyaan juga nih, pertanyaan saya adalah sebetulnya kekristenan itu boleh nggak masuk ke dalam pemerintahan? Ya, bisa. Bisa ya? Karena kalau misalnya ini salah satu noda kekristenan kan adalah perang salib tuh Pak. Ya, Yang memang oh ya, maksudnya ini ya, orang Kristen boleh masuk di pemerintah itu boleh. Tapi maksudnya mempengaruhi sampai jadi kerajaan negara ya maksudnya ya. iya, maksud saya itu Pak. Sorry. Tentang kerajaan negara ya. Memang saya belum terlalu banyak membahas itu. Waktu itu Kak Julius yang membahas tentang pemerintahan, kasus pemerintahan. Ya mungkin nanti bisa lebih lihat lagi sama beliau. Tapi kalau dari sisi saya sendiri, ya itu memang perlu pergumulan ya satu sisi. Karena ada satu ayat yang juga menegaskan kenapa kita nggak boleh jadi satu pemerintah yang satu gitu. Yaitu pemerintah yang satu itu nggak boleh karena satu waktu ada beberapa ayat Alkitab menunjukkan persatuan itu malah menghancurkan, membinasakan. Nah itu berbahaya memang. Berbahaya, jadi satu pemerintah yang satu itu berbahaya. Nah, seperti kasus di dalam Menara Babel itu pemerintah yang satu loh, itu cuma raja itu. Dan juga persoalan yang hakim-hakim pasal terakhir, itu kan mereka bersatu, bersepakat dan melakukan satu ketindakan yang salah. Nah, jadi saya pikir ada masa di mana Tuhan izinkan memang ada orang-orang yang berbeda harus ada di dalam, yang tidak bisa kita paksakan, karena orang-orang ini memang Tuhan izinkan untuk mereka hadir. Jadi kesatuan itu jadi harus juga kita gumulkan. Ada masanya perpecahan itu diperlukan. Jadi jawaban terhadap ini saya pikir perlu digumulkan, karena kasus-kasus persatuan itu malah menghancurkan. Yang ada malah menghancurkan. Meskipun Yesus Kristus berdoa untuk kesatuan, tapi di situ kesatuan yang berbeda di sana. Baik Pak, terima kasih. Sama-sama Pak. Oke, mungkin kita sudah cukup lama juga pembahasan tadi. Cukup lama, mungkin kita mau akhiri. Ya ke depan kita mau bahas hal-hal yang lain, kita berdiskusi hal-hal yang lain. Ya ke depan juga kita mungkin bisa lebih fleksibel cara pendekatan juga ya. Pendekatan materi PA kita hari ini. Kita berdoa, mungkin Pak Roberto bisa pimpin kita lagi dalam doa penutup. Diminta dengan hormat Pak Roberto. Terima kasih Bapak yang baik. Kami mengucap syukur Bapak atas ruang diskusi yang Bapak telah pimpin, di mana kami boleh berinteraksi satu dengan yang lain, saling mengisi, saling memberi saran dan pendapat. Mampukan kami Roh Kudus, berikan kami hikmat kebijaksanaan supaya kami tidak salah melangkah ketika kami juga mau menginjili saudara-saudara kami. Hikmat yang daripada Tuhan juga turun atas kami, sehingga Injil itu boleh diberitakan, disampaikan dengan benar, dan yang mendengarnya pun boleh dibangun, dikuatkan, dan juga dibenahi pola berpikirnya. Terima kasih Bapak, kami menyerahkan Pak Dejan, saudara-saudara yang ada, Bro Henok, Bro Sam, dan juga Gary ke dalam tangan pengasihan Bapak. Kami serahkan sisa malam hari ini ke dalam tangan pengasihan-Mu Bapak. Lindungilah kami semua daripada yang jahat. Kami serahkan roh, jiwa, dan tubuh kami, keluarga kami semua ke dalam tangan pengasihan Bapa. Terima kasih Bapak yang baik. Inilah yang menjadi seru doa kami. Biarlah semuanya berjalan menurut kehendak Bapa atas hidup kami dan bukan kehendak kami. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. 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 Nah, Ya, selamat Thank malam. you. Terima kasih semuanya. Terima kasih semua. Yesus Terima memberkati. Terima kasih. Yuk.